Cuy, dia ini pemuda kaya yang ortunya kerja jadi developer game virtual yang namanya The Era. Tapi sebelum gamenya dirilis, ortunya malah ngilang gak tau kemana. Akhir-akhir ini Cuy mimpi buruk terus, mimpi yang ngeliatin tentang orang tuanya sama game The Era yang bakalan nguasain dunia nyata. Makanya Cuy yakin kalau The Era bakalan ngasih tahu kebenaran dari menghilangnya orang tuanya. Sebelum masuk ke server yang sedikit lagi akan dibuka, pelayan Xiaoli, Furi-Furi manis, ngasih dana 1 miliar dari perusahaan Chu. Sementara Pak Tua pelayan netapin ID game Chu Tiange. Bersiaping-yaping, Cuy kemudian login. The Era itu game MMORPG. Kelas dasar yang bisa dipilih ada Mage, Warrior, Archer, sama Explorer. Ada juga hidden class yang susah buat didapetin. Sebenarnya gampang-gampang aja sih, yang penting punya uang buat top up. Contohnya Cuy, baru masuk ke dalam game, dia langsung top up dan berniat buat all in 1 miliar yang dia punya. Tapi gara-gara pilihan paling gede buat top up cuma 9.900, dia mesti tap-tap layar manual terus-terusan. Ini saatnya kerja. Baru 10 juta, tapi udah bikin nangis sama kaki gemeteran. Kalau kayak gitu kapan selesainya? Apalagi Cuy tiba-tiba dapat tambahan suntikan dana 30 miliar dari perusahaan Zhao. Bisa-bisa kelar ratusan tahun ini. Tapi untungnya ada GM yang seksi, gak punya muka, dan kikir. Turun gara-gara Cuy pengen top up 30 miliar. Sultan memang harus dikasih VVIP. Supaya bisa lebih cepet tap-tap manualnya, si GM ngasih kekuatan kecepatan 10 kali lipat. Kurang cepet, ya pakai 2 door. Masih kurang cepet, ya pakai launcher. All in buat alam semesta akhirnya selesai. Dan Cuy dapat titel player sultan di seluruh server. Lanjut cari hidden class. Gacha-gacha sampah. Untungnya udah top up banyak. Jadi Cuy gacha terus sampai dia bener-bener dapat kelas yang paling super. Sampai akhirnya dia dapat satu-satunya hidden class tingkat primordial, Ancient Primordial Dragon Emperor. Kelas yang punya set perlengkapan dan bisa ditingkatin lagi nantinya. Padahal itu aja udah imba. Primordial Dragon Emperor juga punya prolog cerita spesial pas lagi ngelawan Demon Lord. Saking spesialnya, game aja sampai nggak tahu ada cerita kayak gitu. Ya, buat Cuy ini adalah waktu yang pas buat nyobain kekuatan hidden class yang ngabisin 500 juta uangnya. Cuy bisa gerak cepat seperti petir. Dia ngeluarin ulti tusukan serangan naga yang lagi marah. Kirain kena, tapi taunya kurang 2 meter. Demon Lord ternyata kuat juga. Tapi di tengah pertarungan, Cuy dapat tombak yang lebih kuat, Fierce Dragon Spear, dan bisa kalahin Demon Lord dengan cukup EZ. GM yang glitch tahu-tahu ngomong kalau saluran top up akan ditutup 3 jam lagi. Pas masuk lobby dan nginjek seorang player lain, Cuy pengen ditampol. Tapi gak jadi gara-gara dia terlalu terang, terlalu cemerlang. Masa iya player itu mau marah-marah sama sang player sultan yang udah terkenal di seluruh server? Padahal gamenya aja baru rilis. Daripada dijilat-jilat, mending cabut aja lah. Di zona pertempuran, ada Guild God Slayer yang lagi bertarung dengan bos Raja Babi level 1. Tapi first skillnya malah diambil sama Cuy dalam sekali tumbuk. Dan dia langsung pergi buat dapat first skill bos level 2, sama level 3, sama level 4 juga. Di sisi lain ada juga ketua Guild God Slayer yang lagi baku hantam melawan bos level 5, Raja Jagal. Baku hantam itu juga disiarin sama cewek tukang streamer. Pas si ketua guild terdesak, muncullah Cuy yang langsung seng musuhnya. Kata ketua guild, jangan maling kill gua lu. Oh ya silahkan. Tapi si ketua guild sama teman-temannya langsung dilibas sama bos level 5 Raja Jagal. Sebelum akhirnya ditusuk tombak sama Cuy yang juga dapat first kill bos kelimanya dan langsung cus pergi ke tempat bos selanjutnya. Drop item. Gak usah lah diambil barang murah itu. Buat si streamer cewek aja. Di lokasi bos level 6 ada sebuah party 3 orang yang gak sanggup buat lawan bosnya. 2 orang mati jadi peti. Sisanya 1 cewek tukang support. Gak jago gelut sih, tapi punya skill mantep yang bisa bikin target kembali ke beberapa detik sebelumnya. Sebelum cewek itu dicocol-cocol sama bos serigala kayu bakar, muncul seorang pria yang bantuin dia bikin dinding penghalang dan ngaku punya hidden class Terra Explorer.
tapi kok mukanya museum. Tak berselang lama Chuyi pun tiba. Serigala kayu bakar yang dia lawan punya kemampuan Bunshin, tapi Chuyi punya mata kaisar naga yang bikin dia bisa ngelihat musuh yang asli. Pas darahnya turun ke angka 30%, bos serigala masuk ke mode frenzy yang bikin dia jadi lebih kuat. Di dalam pelindung, ternyata si pria dengan wajah museum diam-diam udah ngincer si cewek. Sadar kalau mau diapa-apain, si cewek ngelempar sebuah mutiara ajaib. Awalnya emang gak guna, tapi si cewek aktifin artefak pembalikan waktunya, masukin mutiara ajaib ke mulut si museum dan geprek dia pakai tongkat. Cewek itu udah tahu kalau dua orang yang mati sebelumnya ternyata udah kerja sama si museum ini. Sementara itu Chuyi yang lawan dua serigala bos ngebabat keduanya dalam satu waktu pakai ultimoskop. Abis gelut Chuyi lihat di arah lain ada si cewek dan si pria museum yang lagi diomelin, main game kok cabul. Bantuin cewek tersebut, Chuyi langsung tendang aja biji pelir si museum sampai terbang dan sampai meledak. Mati berubah jadi peti. Cewek yang baru dibantuin taunya teman sekelasnya Chuyi, Lin Zie, si cantik paling terkenal di universitasnya. Karena baju Zie udah rusak, si Sultan langsung beliin yang baru buat dia. Zie cerita alasan kenapa dia main game The Era itu gara-gara pas lagi jalan-jalan sama Mimi, burungnya, si Mimi malah kehisap di papan iklan The Era dan cuma ninggalin item penenun mimpi. Makanya Zie main game tersebut ya tujuannya cuma buat cari si Mimi. Player cewek streamer diam-diam ngikutin Chuyi biar dia bisa dapat banyak views. Dan supaya lebih menegangkan lagi, dia pakai skill agro buat narik 3 bos monster dan ngunci targetnya ke Chuyi. Tapi nggak ada yang bisa ngumpet dari mata kaisar sang naga. Chuyi ngegap si streamer terus balikin agronya ke dia. Inilah salah satu privilege player Sultan. Alhasil malah dia yang dikejar-kejar sama 3 bosnya. Ya meskipun pada akhirnya dia langsung ditolong sama Chuyi sih, bawa dia sama Zie ke tempat yang aman dan jangan berani-beraninya ngelakuin kayak tadi. Tapi si cewek streamer yang namanya Miru ini kayaknya masih berani. Bagi Chuyi lawan 3 bos sekaligus justru bagus, karena dengan begitu dia bisa hemat waktu. Dia bisa ngelawan ketiganya tanpa menemui masalah. Pas ketiga-tiganya memasuki mode frenzy, Chuyi langsung keluarin combo-combo ulti berkelanjutan, Thunder of Dragon Fury, Strike of Furious Dragon, sama Blinking Soaring Dragon. Membunuh mereka di mode frenzy justru membuat pertarungan jadi lebih gampang, karena bos ada di mode tersebut meskipun jadi tambah kuat, tapi mereka jadi nggak peduli sama pertahanannya. Abis ngalahin ketiganya sekaligus, Chuyi dapat achievement I'm in hurry. Akulah yang tercepat, berani, cerdas, kaya. Cewek mana yang gak mau sama dia? Karena lagi buru-buru, Chuyi langsung pergi sama Zie menuju dungeon terpisah, tempat dimana bos level 10 berada. Katanya cuma para bos-bos kuat saja yang ada di dalam dungeon seperti itu. Sementara bos yang cupu-cupu adanya di map dunia, kayak bos sebelumnya. Di sisi lain, ketua Guild God Slayer yang dengar pemberitahuan player Chu Tiange bantai 3 bos sekaligus langsung ceming. Dan seperti si player Sultan, dia juga pengen top up dan manggil GM-nya untuk keluar. Top up berapa mas? 30 miliar? 3 juta? Bukan, 300 aja mbak. Tapi kata si GM gak bisa top up gara-gara salurannya udah ditutup. Bukan cuman dia, tapi ternyata mulai dari situ semua player yang ada di dalam daerah jadi nggak bisa pada top up. Makanya mulai dari situ Guild God Slayer milih buat memburu si player Sultan biar bisa mengambil artefak-artefak mahalnya. Di luar game ada seorang cewek yang datang cuman buat masukin 4 boneka ke dalam kapsul Chuyi supaya Chuyi nggak kesepian pas lagi tidur di kapsul katanya. Chuyi sama Zie ceritanya udah sampai di depan gerbang bos level 10. Pas masuk ke dalamnya, Chuyi sebentar malah kekirim ke dalam portal lain dan bisa ngelihat dia yang lagi tiduran di dunia nyata. Sebelum akhirnya dia masuk dan sikit-sikit lah inti Zie. Oh my god! Astagfirullahaladzim. Tak berselang lama injakin kaki di sana, muncul gempa yang cukup terasa. Pas pakai mata kaisar naganya, Chuyi jadi tahu kalau tempat bos itu mengalami retakan ruang yang terhubung langsung menuju ke kamarnya. Di sebuah gua ada Raja Kalajengking yang lagi menggali penghalang antara dunia virtual dan dunia nyata. Dan makhluk itulah yang akan dilawan Chuyi di dungeon tersebut. Kami adalah jiwa-jiwa yang terjebak dalam virtual. Kebanyakan yaping. Pas ngelihat bentuk Primordial Dragon Emperor bukannya nyerang, Raja Kalajengking malah sungkem di depan Chuyi dan bertanya tentang node segel yang mesti dihancurkan biar mereka para demonic beast bisa nyerbu ke dunia nyata.
Kirain kawan, ternyata lawan. Raja Kalajengking yang sadar kalau di depannya bukan Dragon Emperor, melainkan cuma seorang manusia, kemudian melakukan perlawanan. Dan mereka berdua pun berantem. Cewek yang muncul di ruangan Chuyi dan pengen nyadarin MC betapa seriusnya situasi, campur tangan ke dalam game, kirimin seekor burung mekanik buat ngasih pemberitahuan kalau Chuyi mesti kalahin Raja Kalajengking dalam waktu 5 menit. Kalau dia nggak mau node segel yang disebutkan sebelumnya hancur, bikin dunia virtual dan nyata terhubung, dan bikin banyak korban jiwa di dunia nyata. 5 menit waktu yang sebentar, biar bisa satset kalahin bosnya. Chuyi upgrade tingkat equipmentnya yang selama ini ternyata masih level 1. Bisa-bisanya ngalahin bos sebelumnya pakai equipment level 1, kata Zie. Abis upgrade equipment ke level 10, Chuyi langsung satset nyerang si Raja Kalajengking. Tapi dari si bos nggak mau turun lagi pas udah di angka 1%. Chuyi disuruh nyerang secara bersamaan titik lemah musuh yang bisa dia lihat. Chuyi kemudian nyerang pakai Bunshin plus ulti, membuat dia berhasil ngelahin musuhnya. Aneh betul karena pas di ujung tanduk musuh inget kalau dia bukan Raja Kalajengking. Dan ternyata dia adalah Chilu, seorang jenderal dari dinasti Sui. Pasti cerita nih. Bikin ngantuk. Iya-iyain aja deh. Bos ngeluarin sebuah drop, item summoning yang katanya si item seperti itu bisa dibawa ke dunia nyata. Chuyi dengan ID Chutiange telah mendapatkan seluruh first skill boss di desa pemula. Banyak fitur baru yang terbuka dan namanya makin terkenal di seluruh server. Di tempat lain ada juga player dari keluarga Zhao yang membentuk party berisikan player hidden class dan bikin rencana buat nyerang Chuyi selama berada di desa pemula. Keluarga Zhao ini kayaknya punya hubungan sama hilangnya kedua orang tua Chuyi. Sejak pengembangan The Era 10 tahun yang lalu, orang tua Chuyi nggak pernah ada buat dia. Makanya Zie ngerasa kasihan sama Chuyi, padahal orang-orang malah iri sama dia. Di antara peti harta yang di-drop sama bos, ada peti yang gerak-gerak, dan taunya itu adalah peri pemandu, Flame Pearl. Setelah melihatnya, Chuyi kaget betul kalau Flame Pearl ini kan boneka yang dikasih sama orang tuanya dulu. Flame Pearl emang gak tahu kemana orang tua Chuyi, tapi dia tahu pesan yang ditinggalin sama si ortu. Chuyi mesti pergi ke Gunung Wangmei, pinggiran kota Chang'an, dan mengambil legendary quest, lalu menyelesaikannya dalam waktu 30 hari. Kalau enggak, maka semua player yang ada di sana nggak bakalan bisa log out, kehabisan energi, sampai pada akhirnya mereka jadi zombie di dalam game itu sendiri. Menyelesaikan legendary quest juga akan memberikan kode yang hilang dari Flame Pearl, dan itu berisikan informasi penting buat Chuyi. Karena waktu yang mepet, Chuyi pun langsung beranjak pergi ke Gunung Wangmei yang dimaksudkan. Di tempat lain, pas antek-antek Zhao ngobrol sama si player museum buat bentuk rencana agar si player Sultan tetap mendekam di desa pemula dengan memanfaatkan Guild God Slayer, seorang player yang pro kepada player Sultan dan mendengar rencana musuh, kemudian mengirimkan broadcast dunia berisikan link tentang rencana antek-antek Zhao. Setelah melihat broadcast tersebut, Chuyi dapat panggilan dari Guild God Slayer yang nyandra Miru. Kalau Chuyi nggak datang, maka cewek tersebut bakalan diapa-apain. Tapi Chuyi malah bodoh amat. Apa-apain aja tuh cewek. Meskipun gaya nggak pengen nolongin, sebenarnya jalan menuju tujuan Chuyi selanjutnya itu sejalan sama tempat di mana Miru disandra. Jadi sekalian lewat aja. Miru yang pada saat itu dijaga sama si museum yang pengen nyeplok dia, tiba-tiba muncul Chuyi sama Zie yang memberikan bantuan. Di saat itu juga semua member Guild God Slayer pun muncul, melakukan pengepungan terhadap sang player Sultan. Semua orang pikir ya udah pasti player Sultan bakalan mokai karena dia harus lawan satu guild. Tapi nampaknya mereka udah salah pilih lawan. Emang sih banyak, tapi mereka semua bisa dibabat sama Bang MC yang gelut sambil gendong cewek. Abis bersihin member guild dan sisain ketuanya saja, si pria museum yang sebelumnya ngumpet pun akhirnya keluar. Dan dia aktifin jurus tangan-tangan iblis yang jumlahnya sangat banyak biar Chuyi nggak bisa gerak kemana-mana. Sementara musuh yaping-yaping, Miru dapat 1 juta views. Yeay, lepas dari kekangan itu gampang, tinggal pancarin aura aja ke sekitarnya. Sebentar Chuyi adu benturan sama ketua guild, tapi damage musuh kecil sekali. Geli-geli aja buat MC. Tapi nggak diduga, musuh bisa ngurangin darah Chuyi setengah pas musuh pakai item perisai tingkat epic yang katanya sih mahal banget dan bisa mantulin semua jenis damage.
Cukup menarik, tapi solusinya gampang aja. Tusuk aja dari pinggir, selesai. Satu tusukan, satu kemenangan. Lumayan dapat perisai epic. Si museum yang gak mau lanjut baku hantam kabur dan pengen ngadu ke bosnya, pergi lewat jalur tanah. Tapi dia ketahuan terus ditangkap sama Zie dan Flample. Curhat sedikit, alasan kenapa player explorer satu ini jadi museum itu gara-gara dulu pacarnya lebih milih pria kaya dibanding dirinya. Kejadiannya sama kayak Zie yang sekarang nempel terus sama Chuyi. Makanya dia sekarang gak punya pilihan selain lawan si player sultan pakai kekuatan golem batu yang terbentuk dari kekuatan pengkhianatan. Hanya saja untuk membentuk golem tersebut dia mesti membayarnya dengan XP point. Setelah ini mungkin level dia bakalan turun. Di mata Chuyi, Terra Explorer itu cuma sekedar hidden class yang lemah. Pas gacha-gacha aja langsung dia skip sebelumnya. Pas si golem pengen geprek Chuyi, ternyata geprekan itu bisa ditahan pakai satu jari dan hancur cuman dengan sedikit mengalirinya dengan energi petir. Pada momen-momen tersebut, si pria museum ingat saat-saat ketika pacarnya malah lebih milih Kapten Antek-Antek Zhao. Makanya dia pengen masuk ke party Zhao biar pacarnya bisa dibalikin. Untuk bisa mencapainya, sekarang dia harus memenuhi tugas mengalahkan si player sultan terlebih dahulu. Golem batu ngelepasin kekuatan ke atas udara sebelum akhirnya menjatuhkan hujan tombak ke arah Chuyi. Namun dengan memanfaatkan perisai epic sebelumnya, Chuyi bisa bertahan sambil bergerak ke arah musuh dan menghancurkan golem batu pakai tumbukan tombak naganya. Kini berbagai macam serangan udah nggak ada efeknya. Kekuatan si museum sudah benar-benar lemah gara-gara sebelumnya dia dapat kekuatan dari pembakaran XP. Waktunya end. Di zona aman, pas si museum respawn, dia diomelin sama ketua guild God Slayer bersama dengan kemunculan MC di sana. Di zona aman ini nggak boleh ada yang berantem kalau nggak mau kena pelanggaran sampai bisa kena banet. Tapi pas di jalan, Chuyi dihadang sama member God Slayer. Apa itu pelanggaran? Hantam baiklah. Gara-gara Chuyi babat membernya, si ketua guild langsung senang bukan main. Karena yang dia tahu membunuh player di zona aman, kemungkinan besar Chuyi bakalan dibanet. Tapi pas kepala desa tersebut datang ke sana, bukannya kasih pelanggaran, Pak Kades malah meluk dan nyambut ramah Chuyi, si player sultan. Ini juga privilege. Gara-gara Chuyi top up 30 miliar guys. Para NPC jadi pada seneng sama dia. Dari Pak Kades, Chuyi dapat dokumen untuk masuk ke kota sama surat pergantian kelas. Dari NPC pemilik toko dia juga dapat sebuah potion yang bisa ningkatin levelnya. Karena nggak butuh-butuh amat, potion tersebut dikasih buat Zie. Sedangkan ketua guild yang cuma dapat hikmahnya aja, dia malah merasa kesal, pengen logout tapi malah nggak bisa. Bukan cuma dia, tapi semua player yang pengen logout juga sama. Chuyi kemudian pergi ke Gunung Wangmei dengan menggunakan formasi teleportasi di desa biar bisa langsung sampai tujuannya. Setelah mereka tiba, tak jauh dari Gunung Wangmei terlihat seorang NPC yang lagi dikejar-kejar sama ras demon. NPC itu memicu legendary quest yang diambil sama Chuyi nantinya. 1 kali tombak untuk hancurin 1 kelompok ras demon. NPC tersebut bernama Chibaozu dan Chuyi harus ngawal dia sampai tujuan dengan selamat menuju Chang'an. Chibaozu hampir mati gara-gara kena racun demon yang bikin darahnya turun-turun terus-terusan dan racunnya tidak bisa dihapuskan. Biar lebih cepat terbang asik kali ya. Tapi pas diajak terbang, darahnya malah lebih cepat habis. Itu bukan solusi. Jadi mau nggak mau mereka harus lewat jalur darat. Sementara Chuyi akan mengalahkan ras demon yang muncul-munculan di jalan nantinya. Si NPC yang udah kritis akan diberikan heal secara terus-menerus sama Zie. Chibaozu ceritain kalau dulu pas dinasti Sui atau negara Sui lagi naik-naiknya, sang kaisar mengerahkan seluruh kekuatan negeri untuk membuat pedang dewa yang diberi nama Dawnbreaker Sword. Tapi hal itu malah membangkitkan keserakahan ras demon yang mulai melakukan penyerangan. Ketika Pangeran Shang yang berada di garis depan pulang dari pertempuran melawan para demon, negara Sui tahu-tahu udah rata sama tanah. Daripada itu kayaknya biar bisa lebih cepat bawa si NPC, mereka mesti punya kendaraan deh, pikir Chuyi. Di saat yang sama muncul NPC lain yang juga dikejar sama ras demon, dan Chuyi langsung memberikan bantuan karena ada sub quest yang janjiin kalau dia bisa dapat kendaraan dari NPC tersebut. Sekelompok ras demon lain tiba-tiba muncul dan ngelilingin Zie sama Baozu. Tapi mereka diselamatin sama seorang warrior bernama Xingtian yang kebetulan di dunia nyata dia temannya Chuyi dan dia join ke dalam party. Abis nyelamatin NPC, mereka pun dapat kendaraan.
tapi cuma gerobak kecil biasa. Dan Xing Tian dapat tugas buat dorong gerobak tersebut, sementara Ziye dan Baozu naik di atasnya. Hanya saja gerobak jelek itu tidak bisa bertahan lama. Di tengah jalan benda itu hancur berantakan pas kena tubrukan seekor cacing tanah Alaska. Makhluk tersebut dicabik-cabik sama Xing Tian, begitupun dengan para penumpang yang berhasil diselamatkan. Pertarungan belum usai, gelombang suara yang nyaring mengisyaratkan kemunculan bos level 12. Setelah melihat dengan mata kaisar naganya, Cuyi tahu kalau bos yang namanya Ratu Serangga lagi ada di bawah tanah. Jadi sebelum musuh nyergap duluan, Cuyi langsung mengguncang tanah pakai tombaknya supaya Ratu Serangga keluar dari persembunyiannya. Kaki laba-laba, badan mirip manusia. Ketika si Ratu yang menunjukkan diri pengen nyerang NPC-nya, dia langsung mental kena tombak Cuyi. Sementara NPC diminta untuk menjauh, Cuyi akan berantem solo lawan Ratu. Tapi Ratu Serangga bersikeras menargetkan si NPC. Dia mengurung Baozu, Ziye, sama Xing Tian di dalam sangkar laba-labanya yang dipenuhi sama banyak laba-laba mini. Xing Tian yang tripofobia langsung merinding pas ngelihat banyak laba-laba yang muncul. Meskipun tangan digemeter, tapi dia harus tetap bertarung. Coba bertarung sambil menutup matanya, tapi malah NPC nggak bersalah yang kena tebasnya. Hati-hati dikit lah. Tebasan asal-asalan barusan itu cuma semacam tarian buat aktifin pedang terbangnya, yang akhirnya aktif dan membuat mereka berhasil lolos dari jebakan sarang laba-laba. Di sisi lain, Ratu Serangga yang tarung sama MC kabur ke arah NPC Baozu melalui bawah tanah dan kembali melakukan penyerangan. Nunjukin skillnya, Xing Tian pakai jurus langkah langit, Sky Stride, buat nguras darah Ratu sampai setengah. Lanjut aktifin Beastbound biar musuh nggak bisa gerak. Diikuti Cuyi yang muncul dan berperan sebagai eksekutornya. Namun sebelum benar-benar menguap, Ratu Serangga ngeluarin sehelai benang ungu yang masuk ke dalam tubuh si NPC, bikin dia pasti mati 1 menit lagi. Heal Ziye sekarang sudah nggak bisa ngisiin darah Baozu yang terus-terusan turun. Jadi Cuyi ganti pakai eliksir kelas tertinggi supaya darahnya bisa naik lagi. Waktu hitung mundur kematian Baozu terus berlanjut. Supaya misinya nggak gagal, abis darahnya full, Cuyi langsung bawa terbang si NPC. Baozu yang ngira bakalan mati minta dikubur di tempat bernama Spring Pavilion. Cuyi yang gak mau misinya gagal kemudian menambah kecepatannya. Dengan perhitungannya yang cukup, dia pun berhasil sampai di tujuan. Sedangkan NPC, dia tetap mati dan berubah jadi peti. Dan misinya pun berhasil. Petisi NPC itu berisikan sebagian kode yang mengalir masuk dengan cepat ke dalam kepala Flame Pearl. Terdapat info baru di dalamnya, di mana legendary quest mengharuskan player untuk kembali membangkitkan negara Sui, dan itu memiliki 3 arc. Hadiah tiap arc adalah sebuah harta. Ketika Cuyi menggabungkan ketiganya menjadi sebuah shuttle ring, seharusnya dalam waktu sebelum 30 hari Cuyi sudah bisa menyelesaikan krisis di dalam game tersebut. Harta shuttle ring itu pernah dilihat sama Cuyi di dalam mimpinya. Bikin dia makin heran sebenarnya siapa sih orang yang udah ngirimin dia mimpi tersebut. Dari Flame Pearl juga didapati kalau keluarga Zhao adalah sosok yang udah ngejebak para player di dalam game. Sesuai dengan prediksi Cuyi sebelumnya. Di area gerbang Chang'an, setelah melihat sang player Sultan yang begitu bersinar, penjaga gerbang pun langsung anterin Cuyi dan yang lainnya menuju Spring Pavilion. Spring Pavilion bukan semacam kuburan seperti yang dibilang sama Baozu. Ternyata itu adalah tempat hiburan. Banyak cewek-cewek joget yang bisa ditonton di sana. Di antara semua NPC di dalam sana, taunya ada seorang player dengan ID Emperor of Luck, punya hidden class Master of Card. Sebagai orang yang pertama kali menginjakan kaki di Chang'an, Luck yakin kalau party Cuyi itu pada gila farming, makanya mereka bisa ninggalin desa pemula dengan cepat. Pikir Lin Ziye mungkin player dengan ID Luck itu musuh yang dikirim sama keluarga Zhao, sama seperti musuh sebelumnya. Dalam legendary quest yang udah diambil, sekarang Cuyi disuruh ngasih item quest sebelumnya kepada Ying Luo, penari paling mencolok di dalam pavilion tersebut. Dan sekalian dia juga mau nguji Luck, apakah dia benar-benar musuh ataukah bukan. Turun sambil hujanin koin emas, Cuyi ngomong kalau Lin Ziye itu punya dia. Para NPC yang pada nurut pun langsung pada pergi dari ruangan dengan senang setelah mengutin banyak koin emas. Pas Cuyi godain Ying Luo, Lin Ziye jadi jealous. Tenang aja mbak, Cuyi cuma lagi ngetes situasi kok.
Si rambut putih kena pancingan. Dia turun dan akuisisi kalau Yingluo itu punya dia seorang. Dan kayaknya cewek penari itu juga suka sama Luck. Hal ini bikin Cui yakin kalau Luck pasti memang musuh dari Zhao yang pengen ngambil legendary questnya. Sebelum deketin anaknya, deketin dulu mamanya. Cui ngasih segunung koin emas buat mamanya Yingluo. Dan si mama pun langsung auto nyuruh anaknya itu buat nemenin si Sultan ke kamar. Luck tak berkutik berhadapan dengan kekayaan si Sultan. Namun pada akhirnya sebelum mereka berdua masuk ke dalam kamar, Luck yang gak sudi Yingluo diapa-apain orang lain ngambil tindakan, ngajakin Cui berantem, dan keduanya pun berpindah lokasi. Sementara itu Zie lanjutin questnya, ngasih peti Chibaozu kepada Yingluo. Peti tersebut berubah jadi roh dan masuk ke dalam kamar dan bersatu dengan tanaman bunga yang ada di atas meja. Dari sini kita tahu kalau Baozu itu adalah adiknya Yingluo, guys. Cui kini lagi ada di dalam dunia bentukan Luck, sebuah desa sepi dan pas buat mereka buat baku hantam. Cui dapat info dari Flame Pearl kalau Luck itu hidden class Master of Card yang skillnya didapetin dari narik kartu secara acak tergantung dengan keberuntungannya. Tapi Luck punya tubuh keberuntungan yang langka, bikin dia bisa dapat kartu apapun yang dia pengenin. Terlihat pas lagi lawan Cui, Luck ngeluarin berbagai macam skill, kayak kartu efeknya yang bisa bikin tubuh lawan jadi berat, bisa ngasih dia skill AOE, bahkan bisa bikin dia punya sayap. Walaupun musuh mantep, tapi Cui bisa tetap mendominasi pertarungan. Ketika Luck coba draw kartu yang paling berguna, Cui ngirimin dia boneka epic mahal yang bisa ngilangin hoki seseorang. Saat itu semua kartu Luck malah bergabung, bikin dia dapat kartu yang sangat langka, Duel of Fate, yang memicu mode duel. Ternyata keberuntungan Luck nggak bisa dihilangin pakai boneka epic, karena dalam duel itu mereka berdua bukan adu pukul-pukulan, melainkan adu skill tembak-tembakan. Ada 3 pelor di dalam pistol, yang kena door duluan yang dinyatain kalah, dan yang kalah statnya bakalan di-reset ke awal. Dalam adu tembak-tembakan, Luck sangat pede karena belum ada yang pernah bisa ngalahin dia. Tapi itu nggak bikin Cui gontai. Dia punya mata kaisar naga yang sangat berguna dalam duel tersebut. Cui bahkan tambahin taruhan duel dengan pertaruhin akunnya yang udah top up 30M. Begitupun dengan Luck yang ikut pertaruhin akunnya. 3, 2, 1, mulai. Cui lepasin door ke arah random. Kalau Luck dia lepasin 3 door di satu jalur yang bikin pelornya saling ngasih dorongan menuju ke arah Cui. Nggak gerak sedikit pun, tahu-tahu pelor Cui muncul dari samping, bikin door si Luck jadi nggak kena, dan pelornya yang masih mantul-mantulan akhirnya kena si Luck. Cukup 1 tembakan untuk mengalahkan lawannya. Setelah menelan kekalahan, Luck pun harus merelakan akunnya direnggut. Pas tubuhnya memudar, Cui tanya siapa yang nyuruh Luck gangguin legendary quest dia. Ternyata si Luck ini nggak tahu apa-apa, nggak tahu apapun soal legendary quest, dan yang dia pengen itu cuma ngelindungin Yingluo. Meskipun cuma sekedar NPC, tapi Luck udah kecintaan sama dia. Jadi gara-gara bug di game The Era sebelumnya, bukannya turun di desa pemula, Luck malah turun di Chang'an ini. Di saat itulah dia pertama kali ketemu sama Yingluo dan langsung jatuh hati kepadanya. Gara-gara masalah ini cuma salah paham, akhirnya Cui ngasih lagi akun Master of Card ke Luck deh, dan dia nggak jadi mati. Yingluo kasih tahu kalau Pangeran Shang yang mesti dibangkitin dalam legendary quest sekarang tersegel di bawah Gunung Wangmei, dan cuma Lady Mei dari Villa Plum Blossom yang bisa buka segelnya. Yingluo juga ngasih Cui sebuah token yang harus diberikan kepada Lady Mei nantinya. Pada akhirnya Luck pun bergabung dengan party Cui dengan alasan kalau dia pengen ambil pergantian kelas di Villa Plum Blossom, sama bantuin legendary questnya Cui supaya dia bisa ajak Yingluo keluar dari pavilion. Dia gabung walaupun sebenarnya Cui nggak butuh-butuh banget sama bantuannya. Beralih ke Villa Plum Blossom, tempat untuk mendapatkan pergantian kelas buat para player. Dan ternyata udah ada orang yang datang duluan ke sana sebelum party Cui. Mereka adalah Reaper Team yang dipimpin oleh Zhao Ritian dari keluarga Zhao, punya tugas buat gagalin legendary questnya Cui. Dengan sikap tidak sopan, Ritian pengen beli air mata Lady Mei yang bakalan dia bayar berapapun harganya. Saking gak sopannya dia, Lady Mei pun ngasih sebuah tamparan kepadanya dan ngeluarin Reaper Team secara paksa. Abis Reaper Team pada dilempar keluar, party Cui pun datang. Zhao Ritian malah fokus sama Lin Zie yang montok. Dia kasih nilai 9.1. Party Cui melewati mereka dengan cukup bodoh amat. Sementara Ritian akan membiarkan Cui menyelesaikan questnya di sana dan merampasnya pas party Cui keluar dari villa nantinya.
masuk ke dalam villa dan bertemu dengan Lady Mei. Rekan-rekan Cuyi pun langsung fokus untuk mengambil pergantian kelas. Layaknya sub kelas lanjutan, nantinya player bisa quick class mereka pas lagi gelut. Nah, sementara mereka pada ngambil kelas, Cuyi ngelobi Lady Mei, ngasih lihat dia token yang sebelumnya dikasih sama Ying Luo. Dari sinilah sang lady tahu kalau party Cuyi itu punya tujuan untuk bangkitin Pangeran Shang, suaminya, demi kebangkitan negara Sui. Lady Mei gak bakal ngebiarin itu karena ternyata tante-tante satu inilah yang udah nyegel suaminya sendiri di Gunung Wangmei. Lady Mei tiba-tiba berubah jadi bos musuh yang mesti dilawan dan dia mulai nyerang Cuyi. Lady Mei itu gak mau bangkitin Pangeran Shang karena dia udah kemakan sama kekuatan demon dan sempat bikin banyak nyawa manusia menghilang di sana. Di sisi lain, dalam pergantian kelasnya, Lin Zie memilih kelas yang punya skill Pure Healer biar efek pemulihannya makin kuat. Xingtian pilih Heavy Sword Guard yang punya kekuatan besar, cocok jadi tank. Setiap pergantian kelas ada kayak ekstrasnya gitu. Dan Silak malah dikasih lihat Ying Luo yang pengen ditangkap gara-gara dia kerasukan demon. Kembali ke Cuyi, di tengah pertarungannya dia dilemparkan ke tempat lain sama Lady Mei. Cuyi cukup bahagia karena saat itu dia bisa kembali ngelihat kedua orang tuanya. Keduanya bahkan sampai janji mau ngabisin waktu sama Cuyi, mengingat mereka berdua selama ini terlalu sibuk kerja dan sering ninggalin anaknya sendirian. Habis bercengkrama sebentar, Cuyi malah nebas orang tuanya yang langsung berubah jadi demon kambing pas Cuyi serang. Cuyi udah tahu dari awal kalau dunia yang sekarang dia lihat cuma ilusi, tapi ia sengaja ikutin permainan Lady Mei karena Cuyi pengen lihat wajah ortunya untuk sebentar. Dunia ilusi tersebut pun kemudian dengan gampang dipecahin sama dia. Abis keluar dari sana, Cuyi dikasih lihat kondisi Luck yang lagi ganti kelas. Saat itu keadaan Luck sama kayak Lady Mei, di mana orang terkasihnya kerasukan demon. Namun jalan yang diambil oleh Luck berbeda. Dia lebih memilih melakukan perlawanan kepada orang-orang yang mau hentiin dia buat nyelamatin Ying Luo. Jika kecintaannya itu jatuh ke jalan iblis, maka Luck akan mengikutinya. Lady Mei juga sebenarnya pengen kayak gitu. Cuma dia ini punya beban sebagai sosok penting yang bikin dia nggak boleh egois dan harus lebih dulu mentingin rakyat daripada pasangannya sendiri. Pergantian kelas pun selesai. Pas keluar, Xingtian lepasin jurus pengekang lawan. Dilanjutin sama Luck yang jatuhin Lady Mei pakai tembakan panah Blessing Oracle. Lanjut Zie yang pulihin darah Cuyi dengan cepat. Abis dikalahin dan di lobi-lobi sebentar, Cuyi pun dapat air mata Lady Mei, kristal tire es yang cukup berguna ke depannya. Dan Lady juga memberikan peta menuju lokasi Pangeran Shang berada. Sama kayak teman-temannya, sebelum pergi Cuyi juga pengen buka sub kelas. Pemain biasa paling cuma dapat satu surat pergantian kelas, tapi Cuyi dia dapat banyak surat itu dari Pak Kades sebelumnya. Bisa sih buka banyak, tapi janganlah, Cuyi cuma buka 4 kelas aja. Cuyi buka kelas maniak tombak, master boneka, tukang tembak, sama penyihir petir. Party Cuyi sekarang cuma tinggal butuh assassin. Gak masalah juga sih, karena assassin yang ngisi kekosongan itu tak lama lagi akan segera datang. Baru aja keluar dari villa dan pengen pergi ke Gunung Wangmei, tapi mereka malah diserang pakai sihir es. Kecuali Cuyi, semua rekannya pada jadi batu es. Itu adalah awal dari serangan yang dilakukan oleh Reaper Team. Ritian melakukan serangan pusaran angin, tapi bisa dihentikan sama Cuyi. Dari arah kejauhan ada juga serangan anak panah dari archer cewek tim Reaper. Bukan cuman musuh yang punya serangan jauh, sekarang Cuyi juga punya, pas dia pakai kelas prajurit tukang tembak. Assassin Reaper Team yang melakukan serangan gerilya juga tidak bisa memberikan damage kepada Cuyi. Reaper Team juga memiliki penyihir es dan Mong sebagai supportnya. Di antara Reaper Team, Cuyi cukup mengenal si archer cewek. Dia adalah Liu Fei, mantan pacar Cuyi yang pada akhirnya malah memilih untuk beralih ke sisi keluarga Zhao. Musuh nggak tahu kalau rekan-rekan Cuyi yang membuku itu cuma pura-pura. Mereka sebenarnya udah bisa lepas kekangan dari awal. Karena sebelum keluar dari villa, Cuyi yang udah tahu bakalan disergap ngasih buff resistensi buat rekan timnya. Setelah full tim kumpul, kedua tim pun akhirnya kembali melanjutkan pertarungan. Di tengah-tengah pertarungan yang cukup seimbang, muncul player lain, dan dia adalah assassin yang disebutin sama Cuyi sebelumnya, si pelayan Fury, Xiao Li. Gara-gara tuan mudanya diserang, Xiao Li yang marah pun langsung luarin jurus sangkar bulu, menjebak Ritian dan Liu Fei dalam kabut-kabut hitam yang terus berputar dan melepaskan serangan dari berbagai arah. Setelahnya Xiao Li diminta buat ngelindungin Zie dari serangan musuh.
Liu Fei mantan pacarnya di sana sempat godain Chuyi dan minta dia buat serahin aja legendary quest buat tim Reaper. Sedangkan Zhao Ritian ngajakin buat kerja sama aja, menjanjikan kalau Chuyi nantinya bisa membawa item dan gear di dalam game ke dunia nyata. Padahal itu mah Chuyi udah tahu, cuman dia pura-pura nggak tahu aja. Tawar-menawar nampaknya bukan jadi solusi, adu serangan baru solusi. Ya, kedua belah pihak pun akhirnya kembali berantem. Chuyi mengempaskan musuh dengan tombaknya sebelum akhirnya dia menurunkan petir kilat kuning dari subclass penyihir petir. Musuh ngira kalau Chuyi pasti pakai cheat gara-gara dia masa punya banyak subclass. Di tengah pertarungan yang masih berlangsung, Luck ngumpulin anggota tim Reaper di satu tempat menggunakan skill kartu tangan takdir. Dan di saat itulah semua musuh ditumpas satu persatu sama Chuyi yang tak terhentikan. Sebelumnya Chuyi bertarung cuma pakai subclass dia doang, makanya terlihat seimbang. Tapi setelah menggunakan kelas utamanya Kaisar Naga Kuno, musuh sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mati jadi peti. Meskipun telah kehilangan beberapa equipment setelah mati, tapi itu tidak masalah bagi Zhao Ritian yang masih belum menyerah untuk menargetkan si player Sultan. Pas lagi naik Gunung Wang Mei, muncul sosok aneh yang bernama Misterius Merchant. Dia pengen beli air mata Lady Mei yang dipegang sama Chuyi, berapapun harganya. Berani-beraninya ngomongin uang di depan player paling kaya. Karena Chuyi nggak butuh uang, Merchant memberikan penawaran melakukan pertukaran di mana Chuyi diperbolehkan untuk mengambil satu harta yang terdapat di ruang harta si Merchant. Pedagang satu ini pengen bohong-bohongin Chuyi yang dianggap pasti nggak tahu nilai asli dari air mata Lady Mei. Yang terlihat di sana cuma harta nggak guna, sementara harta yang bernilai disimpan sama si Merchant di tempat tersembunyi. Pakai mata Kaisar Naga, Chuyi pilih aja harta yang paling mahal di sana. Namun Chuyi nggak mau nuker itu pakai air mata Lady Mei, melainkan membelinya dengan uang. Bukan cuma gulungan yang paling mahal itu yang dibelinya, tapi Chuyi juga borong banyak harta mahal yang menurut si Merchant itu adalah harta-harta rahasia yang paling bernilai bagi dirinya. Makanya, meskipun dia dapat segunung uang, si Merchant malah merasa sedih. Apalagi dia nggak dapat barang yang dia pengen dari Chuyi, karena air mata Lady Mei malah digabungin sama tombaknya. Di antara harta-harta yang baru dibeli, Chuyi unboxing telur 200 juta yang dikenal sebagai telur binatang dewa. Telur itu memancarkan energi yang begitu melimpah. Dan setelah menetas, ternyata isinya anjing lucu yang diberi nama RH. Masuk lebih dalam ke area pegunungan, akhirnya mereka pun tiba di depan pintu masuk Instance Dungeon level 20. Karena tempat itu cukup berbahaya, sebelum masuk Chuyi ngasih beberapa item dan perlengkapan yang berguna. Dan harganya jutaan kepada rekan Steamnya. Semua itu Chuyi beli dari si Merchant sebelumnya. Masuk ke dalamnya ditemui banyak sekali patung-patung pasukan demon yang ikut tersegel oleh kekuatan Lady Mei di masa lalu. Loh, kok patungnya pada goyang-goyang? Patung-patung itu kemudian menyemburkan kabut beracun yang bisa nurunin darah para player. Kabut racun yang bahkan gak bisa dimurniin sama Ziye. Yakin jika ada jalan keluar dalam situasi tersebut, Chuyi pakai mata Kaisar Naga dan ngelihat ada pohon plum blossom yang udah kering, tapi bisa dihidupin lagi sama Chuyi pakai tombaknya yang terintegrasi sama air mata Lady Mei. Pohon itu membentuk barir yang bisa nyelamatin mereka. Selain patung iblis kerocok, mereka juga nemu patung avatar Demon Lord yang di awal sempat berantem sama Chuyi. Pas ngelihat mata patung itu bersinar, Xingtian malah lepasin serangan dan malah bikin si Demon Lord bebas. Xingtian nih kawan apa lawan sih? Avatar Demon Lord yang bangkit sebenarnya juga karena kebenciannya sama Primordial Dragon Emperor Chuyi sih. Ini sih musuh yang susah, jadi kabur aja nggak sih? Sebelum bisa kabur, Demon Lord injak-injak bumi, bikin gua tersebut mengalami guncangan. Sebelum akhirnya musuh sepenuhnya bangkit, bikin party Chuyi berada dalam masalah. Pertarungan di antara mereka pun terjadi. Chuyi bersama rekan-rekannya yang melakukan pertarungan tim berhasil menguras darah musuh setengah. Kerja sama tim mereka kini sudah jadi semakin solid. Tapi di tengah itu semua, si Demon Lord bangkitin pasukan-pasukan demon yang sempat ditemui di awal pintu masuk. Mereka sih cuma sekumpulan kerocok, jadi rekan-rekan Chuyi saja sudah cukup buat ngebabat mereka semua tanpa masalah. Cuman yang gak mereka tahu, pas pasukan demon itu pada mati, si Demon Lord bisa ngambil kekuatan sama memulihkan dirinya melalui pasukannya yang mati itu. Ini bencana.
Demon Lord juga bisa terus bangkitin pasukan dan mulihin diri pakai pasukannya itu. Nggak bakalan selesai-selesai kalau bertarung pakai cara seperti sebelumnya. Makanya Chuyi langsung ngata-ngatain si Demon Lord dan membawanya pergi ke tempat yang berjauhan dari pasukan demon, ditemani sama RH si anjing lucu. Sementara para pasukan demon yang bangkit dari arah depan akan ditahan sama rekan-rekan Chuyi. Satu persatu bos yang memiliki kesadaran mandiri seperti Demon Lord dan Raja Kalajengking sebelumnya mulai bermunculan. Chuyi sadar akan sangat berbahaya jika mereka dibiarkan. Bisa-bisa mereka pada keluar dari game dan malah nyerang dunia nyata. Pas benturan serangan kembali terjadi, RH berperan sebagai pengalih perhatian, ngencingin kaki Demon Lord yang auto marah dibuatnya. Karena itu Chuyi dapat kesempatan lepasin serangan tombak naga yang cukup berasa. Abis kena beberapa serangan berat, Chuyi Demon Lord masuk ke mode frenzy. Memasuki mode tersebut, tubuh Demon Lord jadi punya ketahanan yang sangat kuat serta makin agresif. Sangat bahaya kalau Chuyi adu serangan langsung sama musuh satu itu. RH kembali narik aggro, bikin Demon Lord nargetin dia. Sementara Chuyi buka satu persatu inventorinya yang penuh sama barang. Chuyi inget kayaknya sebelumnya ada barang berguna yang pas dipakai dalam situasinya sekarang, dan barang itu dia beli dari si merchant. Susah banget cuman nyarinya gara-gara inventorinya berantakan. Kebanyakan barang sih. Demon Lord yang kesel gak bisa ngejar si RH kehilangan kendali dan berniat pengen ngubur mereka semua dengan meruntuhkan Gunung Wangmei. Dia ngeluarin jurus 9 Demon Lotus yang mengerikan cuman buat nyerang anjing sekecil dan seimut itu. Chuyi yang dapat barangnya langsung pengen diaktifin, tapi 9 Demon Lotus musuh hampir pengen ngenain dia, dan RH pasang badan buat lindungin masternya itu. Belum lama lahir, tapi udah mati aja. Kasihan RH. Buat balikin keadaan, Chuyi melanjutkan aktivasi barang yang berupa scroll yang berguna untuk summoning Dewi. Sang Dewi muncul bukan untuk melakukan pertarungan secara langsung dengan Demon Lord, melainkan memberikan Sky Reflection, kemampuan tubuh fisik langka yang lebih langka bila dibandingkan sama tubuh keberuntungan luck. Memungkinkan Chuyi untuk memanggil klonnya dari masa depan yang levelnya lebih tinggi 30 angka dari level Chuyi yang sekarang. Setelah menggunakannya akan ada cooldown 1 hari sebelum bisa dipakai lagi. Dan gak pakai lama, Chuyi pun langsung manggil klonnya dari masa depan yang muncul dari retakan dimensi. Klon yang terlihat sangat kuat dan keren. Ngelihat Chuyi manggil klon, Demon Lord yang kayak orang gak mau kalah juga summon kelompok iblis neraka yang bisa ngeluarin Fire Blast. Untuk mengalahkannya, kedua Chuyi bekerja sama, membagi 2 jalur sebelum akhirnya bikin para iblis neraka itu saling bertubrukan. Dari sinilah Demon Lord mulai dibikin kewalahan gara-gara dia mesti lawan 2 Chuyi sekaligus. Klon Chuyi level tinggi itu bisa bikin tombaknya jadi raksasa, sehingga serangan yang dilepaskan bisa cukup fatal. Hanya saja Demon Lord masih belum bisa ditumbangkan. Bahkan menggunakan skill Soul Burning Flame, semburan dari kepala tengkorak merah besar yang bikin mental Chuyi terguncang. Sementara si klon gak gerak gara-gara Chuyi kena mental, bikin Demon Lord bisa mukulin Chuyi sampai sekarat. Sebelum musuh mendaratkan serangan eksekusi, muncul cewek yang sebelumnya sempat bantuin Chuyi dan merasuk ke dalam tubuh klon, memberikan bantuan kepada Chuyi. Pikir Chuyi, kok klonnya jadi bersikap aneh gini? Di luar kendalinya, kayaknya ada admin yang ngambil kendali klon tersebut deh. Cewek itu manggil Chuyi kakak bau. Kayaknya kalau ketemu secara langsung, Chuyi bakalan kenal deh sama dia. Mengalahkan musuhnya, kedua Chuyi melakukan combo, melepaskan tombak penghancur langit, mengakhiri pertarungan di antara keduanya. Abis bantuin Chuyi, cewek itu langsung pergi. Flame Pearl sempet sih ketemu, tapi dia disuruh diam. Anggap saja kayak nggak pernah lihat apa-apa. Selesai mengalahkan Demon Lord, player Chu Tiange naik level 20, dapat juga peningkatan equipment sama skill baru. Tak berselang lama si Dewi kembali keluar dari scroll dan dia membawa RH yang taunya masih hidup, bahkan tubuhnya kelihatan jadi tambah besar. Jadi si Dewi sempat memanfaatkan api Demon Lord sebelumnya untuk menempa ulang esensi RH dan menggunakan bintang-bintang untuk membentuk ulang tulang dan darahnya. Ini adalah kelahiran kembali atau reinkarnasi pertama RH. Dan setelah 9 kali reinkarnasi, katanya dia bakalan punya kekuatan untuk melahap matahari dan menembus batas dunia. Keren juga. Di sisi lain, rekan-rekan Chuyi masih juga gelut sama pasukan Demon King yang gak kuat-kuat amat sih. Tapi mereka gak ada habis-habisnya. Cocoklah buat grinding level. Cuman mereka udah pada mulai capek. Pas pelayan Fury pengen ditumbuk sama musuh, RH datang buat nolongin dia.
Setelah muncul dengan tampilan barunya, Erhang ngambil alih situasi, menghajar para pasukan demon sendirian. Kayaknya dia bahkan lebih kuat dari para semua player di sana deh. Digendong sama anjing nih bos. Sedangkan Chuyi, dia nerusin perjalanan menuju area ujung yang tersegel, tempat di mana Pangeran Shang berada, berdua sama Flame Pearl dengan darah yang udah sekarat. Perjalanan Chuyi kembali dihadang sama makhluk kucing, tapi burung. Kucing itu juga sempat teriak Mimi, Mimi, bikin Chuyi berpikir apakah di depannya adalah Mimi yang lagi dicari-cari sama Zie. Flame Pearl sempat khawatir sama bosnya kalau bertarung dengan darah sekarat bisa-bisa Chuyi mokat dalam satu kali babat. Gak masalah bagi Chuyi, yang artinya dia cuma harus jangan sampai kena serangan musuh aja kan. Nguji skill barunya, Dragon Overleap. Chuyi bisa teleport tipis-tipis dan digunakan untuk mencabik-cabik musuhnya, menjadikan serangan yang susah buat diprediksi. Abis ngerasain serangan Chuyi, gak mau kesakitan lagi, si kucing bersayap itu pun milih buat kabur. Sadar jika si kucing adalah makhluk yang ditugasin buat jaga Pangeran Shang, Chuyi lepasin serangan tusukan tombak yang dibalut dengan kekuatan air mata Lady Mei. Setelah kena serangannya, kucing besar itu berubah jadi makhluk kecil yang imut. Bertemu kembali dengan partinya, Chuyi tanya apakah makhluk imut kucing bersayap itu adalah Mimi. Imut sih, tapi sayangnya itu bukan Mimi. Melanjutkan penelusuran, akhirnya mereka pun tiba di ruangan di mana Pangeran Shang yang udah jadi demon disegel. Setelah melalui berbagai rintangan, akhirnya party Chuyi kini tiba di tempat di mana Pangeran Shang yang tersegel berada. Mereka diharuskan untuk memurnikan kekuatan demon yang merusak pikiran sang pangeran. Kalau gagal, maka amarah ratusan tahun yang dipendam oleh sang pangeran akan meledak dan dia bisa ngeratain Gunung Wangmei. Tak sesuai informasi yang ada, pada kenyataannya tingkat korupsi kekuatan demon yang mengalir masuk ke dalam tubuh sang pangeran sangat tinggi. Dengan kemampuan yang party Chuyi miliki, akan sulit untuk dapat memurnikan sang pangeran di waktu yang telah ditentukan. Gak berhenti berusaha, party Chuyi mengatur jeda skill secara bergantian dan melakukan pemurnian secara bergiliran. Cuma buat murniin Pangeran Shang pakai kekuatan tembakannya, Chuyi bahkan sempat upgrade power jutaan. Ketika hampir selesai melakukan pemurnian, tiba-tiba energi demon yang mengkorupsi sang pangeran kembali pulih dengan cepat. Melihat kejadian itu, Chuyi pun cukup yakin jika party Zhao pasti adalah orang-orang yang mengganggu dan ngalirin energi demon ke Pangeran Shang dengan tujuan supaya legendary quest Chuyi gagal. Maka dari itulah Chuyi menggunakan caranya sendiri. Dia membiarkan Pangeran Shang terbangkitkan dan melanjutkan pemurnian dengan cara berhadapan dengannya secara langsung. Quest nggak akan gagal selama mereka bisa menghentikan si pangeran sebelum membuat masalah yang besar. Di sisi lain, party Zhao yang tahu kalau Pangeran Shang telah bangkit dan Chuyi berniat mau berhadapan langsung dengannya, menganggap Chuyi itu sudah gila. Mereka kemudian menggunakan skill stealth, stay di sana dan akan melihat party Chuyi berhadapan dengan Pangeran Shang. Setelah bangkit, pertarungan pun kembali terjadi di area luar gunung. Musuh menggunakan domain yang menyelimuti seluruh area gunung, membuat nuansa sekitar jadi kemerahan. Sementara player akan menerima debuff di mana darah mereka akan berkurang secara berkala. Bahkan damage output yang dikeluarkan oleh party Chuyi pun tidak berarti banyak untuknya. Setelah menerima banyak serangan, Pangeran Shang sempat memasuki mode istirahat. Dia berhenti melakukan penyerangan. Pada saat itu Flame Pearl jelasin kalau bola ungu yang terlihat di tubuh Shang adalah Demon Core yang terbentuk ketika pangeran jatuh ke dalam kegelapan. Core yang mesti dihancurkan untuk melemahkan kekuatan lawan. Tapi jika mereka nggak bisa hancurin tubuh fisik musuh dengan cepat, maka dalam waktu 10 detik core itu akan kembali terbentuk dan bahkan malah membuat tubuh si pangeran jadi tambah kuat lagi. Karena tubuh pangeran nggak bisa ditembus bahkan sama serangan terkuat Chuyi, Chuyi merasa kalau satu-satunya orang yang bisa ngelukain si pangeran mungkin adalah dirinya sendiri. Memulai rencana, pas musuh lagi di mode ngumpulin reg, rekan-rekan Chuyi melepaskan serangan yang bikin musuh jadi lemes gara-gara gagal ngeluarin skillnya. Di saat itulah Chuyi melepaskan tusukan tombak untuk menghancurkan Demon Core si pangeran.
Di waktu 10 detik sebelum core musuh kembali terbentuk, Chuyi menggunakan skill Stellar Orbit Manipulation. Dia membuat beberapa halo api yang dipasangkan ke sendi tangan sama leher Pangeran Shang, bikin Chuyi bisa ngendalin musuh, dan Chuyi ngatur supaya si pangeran nusuk tubuhnya sendiri dengan pergerakan yang sama. Cara yang terbukti ampuh dan membuat darah Pangeran Shang merosot habis. Abis ngalahin bos, party Chuyi ngaso sebentar, duduk-duduk di emperan. Di saat itulah assassin dari party Zhao muncul dan pengen ngekill Xingtian diam-diam. Chuyi ngelemparin tombaknya buat kasih paham assassin tersebut. Dan pada akhirnya party Chuyi pun harus dipaksa kembali bertarung berhadapan sama party Zhao yang dengki sama mereka. Tapi di tengah-tengah pertarungan, tepatnya pas Xiaoli lagi nyerang si botak Mong di pihak musuh, Mong itu tahu-tahu mokat ketancap senjata dari arah belakang. Dan yang menyerangnya adalah Pangeran Shang yang taunya belum mati dan malah masuk ke mode phase kedua, yang tentunya akan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah kembali menunjukkan diri, Pangeran Shang juga langsung ngebabat orang-orang dari party Zhao dalam waktu singkat. Sedangkan Chuyi, dia akan tetap berusaha walaupun sulit, karena kalau dia sampai mati sekali saja di tengah quest, maka legendary questnya bakalan gagal dan gak akan muncul lagi. Sebelum mereka pada mati kena skill meteor yang dilepasin sama Pangeran Shang, Ziye mindahin mereka semua ke tempat lain pakai skill teleportasi barunya. Setelah Ziye memulihkan darah mereka semua, tahu-tahu Pangeran Shang kembali muncul di hadapan mereka dan langsung pengen bikin wipe out party Chuyi. Dikatakan bahwa Hidden Class Primordial Dragon Emperor Chuyi sama Primordial Immortal Fox Xiaoli punya serangan combo yang bisa matahin kemampuan Pangeran Shang. Cuma buat ngebukanya, mereka berdua harus punya intimasi atau hubungan kedekatan 1000 poin. Uang sangat berguna di situasi tersebut. Supaya intimasi di antara keduanya meningkat, Chuyi langsung beliin Xiaoli berbagai macam item sampai akhirnya memenuhi syarat untuk membuka skill gabungan yang dimaksudkan, Thunderdome Shatter. Supaya serangan mereka nggak berantakan dan saling sinkron, Xiaoli sama Chuyi kemudian nari bareng-bareng tarian dansa yang keduanya sering lakukan pas masih kecil. Big respect buat Luck yang udah mau ngulur waktu sampai sekarat, sama Xingtian yang udah ngelindungin support juga sampai sekarat, cuman buat ngasih waktu buat Chuyi sama Xiaoli dansa. Setelah mencapai 100% sinkronisasi, Thunderdome Shatter bekerja dengan sangat efektif. Serangan gabungan keduanya dapat memberikan damage fatal yang menguras hampir seluruh darah Pangeran Shang. Bukan cuma memberikan damage yang besar, tapi serangan gabungan tersebut juga membuat Pangeran Shang tersegel sementara waktu. Gak nyanyain momen tersebut, party Chuyi pun bergerak untuk melakukan rangkaian serangan eksekusi. Pas Chuyi lepasin tombak terbang sebagai serangan terakhir, tahu-tahu muncul Lady Mei yang datang dan malah dia yang kena serangan tombaknya dan langsung kasih bantuan buat murnin Pangeran Shang. Lady Mei mengungkapkan penyesalannya yang di masa lalu gak ikut jatuh dalam kegelapan sama si pangeran dan malah menyegel suaminya seorang diri. Padahal dia pengen hidup bersama-sama dengan suaminya entah hidup ataupun mati. Supaya masalah berakhir cepat, Lady Mei minta Chuyi buat pakai Emperor Sword. Eksekusi keduanya pakai pedang itu, pedang yang taunya selama ini menjelma jadi kucing bersayap yang imut sebelumnya. Karena gak suka pakai pedang, Chuyi minta supaya si burung masuk ke dalam tombaknya. Sebelum akhirnya Chuyi meluncur untuk memberikan serangan akhir. Dengan kesadaran penuh, Pangeran Shang tiba-tiba malah dorong istrinya. Jadi yang kena serangan tersebut cuma si pangeran sendirian. Dengan demikian pertarungan yang cukup sulit itu pun benar-benar berakhir, mengakhiri act pertama dalam Legendary Quest. Tepat setelah Pangeran Shang dikalahkan, kesadaran Chuyi terlempar ke tempat lain. Itu adalah rekaman peninggalan orang tuanya. Di sana kedua orang tua Chuyi menjelaskan terkait makhluk asing yang mencoba untuk menginvasi bumi. Jadi di masa lalu terdapat banyak ahli bumi yang memasang segel formasi untuk mengurung makhluk-makhluk asing di dalamnya. Dan 10 tahun yang lalu dari waktu dunia nyata, kedua orang tua Chuyi menyamarkan formasi penyegelan tersebut sebagai daerah dan berharap agar mereka dapat memusnahkan makhluk-makhluk asing tersebut di dalamnya. Namun di antara para guardian manusia yang mengetahui tentang formasi tersebut, mereka malah melakukan pengkhianatan.
dan bersekongkol dengan makhluk asing untuk berencana menghancurkan formasi penyegelan dari luar dan dalam. Para pengkhianat melakukannya demi membangkitkan energi spiritual yang dapat digunakan di dunia nyata. Dari sini pula Cuyi mendapati jika keluarga Zhao itu hanya sekedar pion yang digunakan oleh para pengkhianat manusia di masa lalu. Setelah para pejuang kuno di bumi dan makhluk asing yang tersegel tewas, mereka berubah jadi mythical item yang punya kekuatan khusus. Karena musuh telah memiliki beberapa mythical item, jadi bagaimanapun juga Cuyi harus mendapatkan shuttle ring yang telah orang tuanya tinggalkan di dalam legendary quest demi menghentikan makhluk asing melakukan invasi. Kembali ke TKP, sebelum tubuh Pangeran Xiang benar-benar menghilang dan memudar, Cuyi tiba-tiba bikin guild, memberikannya nama Guild Dragon Lord Tower, dan memilih lokasi guild di depan pintu masuk sebelum kota Chang'an. Guild yang juga dibentuk sebagai persiapan Guild War event yang akan segera datang nantinya. Abis bikin guild, Cuyi minta Pangeran Xiang buat jadi guardian guildnya. Dengan begitu, maka Pangeran Xiang gak akan mati. Supaya bisa hidup lebih lama sama istrinya, Pangeran Xiang pun setuju. Guild yang pemukimannya mirip kayak desa kumuh itu langsung di-upgrade sama Cuyi dan auto berubah dari yang sebelumnya kumuh sekarang jadi kayak istana yang megah. Dan mulai dari sinilah Cuyi merekrut para player yang pengen join sama guildnya buat persiapan event mendatang. Karena Guild Dragon Lord ngasih imbalan yang besar, tak butuh lama bagi Cuyi buat rekrut banyak player. Kota Chang'an sekarang sudah dipenuhi oleh banyak player. Pada malam itu, party Cuyi yang mau keliling kota pun berpisah untuk mencari kesenangan mereka masing-masing. Sementara itu di Spring Pavilion, setelah selesai bekerja, nona penari Ying Luo yang masuk ke dalam kamarnya mendapatkan sergapan dari Liu Fei dan cewek es dari party Zhao. Liu Fei menusuk Ying Luo dari belakang menggunakan sebuah dagger, dan tiba-tiba Ying Luo pun langsung error. Senjata yang digunakan oleh Liu Fei itu semacam kopian dari mythical item yang punya efek bisa ngendaliin tubuh orang lain dan cuma bisa digunakan sekali pakai. Tak berselang lama, Luck pun datang ke sana bawa makanan. Pas lagi pengen ngasih makanannya, tiba-tiba Ying Luo narik tangan Luck sampai jatuh ke bawah lantai. Cewek tersebut juga mulai bikin situasi jadi tambah panas ketika dia pindah posisi ke atas tubuh Luck. Ya, saat itu dia lagi dikendalin sama Liu Fei yang masih ada di dalam ruangan. Ying Luo bergerak sesuai dengan keinginan Liu Fei yang terlihat juga melakukan hal yang serupa. Rezeki jangan ditolak, tapi pas Luck diceplok, di saat itulah jebakan musuh aktif. Kesadaran Luck berpindah ke tempat lain, sementara tubuhnya diambil alih kendali oleh pihak musuh di tempat Zhao Ritian atau Zhao Shu. Di sana kita akan diperlihatkan sama bos yang dilayani olehnya, player dengan ID Dark Sky, punya hidden class dewa kematian. Zhao Ritian melaporkan setelah dia mengendalikan tubuh Luck, dia juga mendapatkan informasi terkait Cuyi yang membentuk guild untuk event perang guild dan berniat untuk menyelesaikan act kedua dari legendary quest. Dark Sky juga memberikan Zhao mythical item sabit dewa kematian, sebuah senjata yang dapat dibawa ke dunia nyata, membuat penggunanya menjadi sangat kuat. Dia meminta Zhao untuk menggunakan senjata tersebut untuk mengalahkan bos ronde pertama yang terdapat di event perang guild. Ceritanya, akhirnya event perang guild pun akan dimulai. Event tersebut terjadi karena sebelumnya ketika berada di Gunung Wangmei, Cuyi mengalahkan kopian Demon Lord, membuatnya murka, dan kini para demon mengirimkan pasukan demon untuk melakukan pembalasan penyerangan di alam manusia. Tugas para player di dalam guild cukup simpel, mereka cuma perlu menghabisi demon sebanyak-banyaknya, dan nanti mereka akan diberikan gelar dan pangkat, dan 12 guild dengan poin teratas nantinya bisa lanjut ke ronde kedua. Di act kedua event ini sangat penting. Cuyi harus mendapatkan gelar Lord of Chang'an. Hanya dengan begitulah dia bisa mendapatkan harta yang ada di act kedua. Tepat setelah event dimulai, pasukan demon pun turun dari langit. Seluruh player dari berbagai guild juga langsung beraksi, termasuk dengan Cuyi bersama dengan member Dragon Lord yang membantai para demon dan berusaha untuk mencapai posisi teratas. Melihat guild Dragon Lord yang saat itu berada di posisi pertama bikin Zhao Ritian yang tergabung dalam guild Xianglong Palace dan berada di posisi kedua merasa kesal. Dan dia tentu saja nggak bakalan tinggal dia membiarkan itu semua. Di sebuah dataran bernama Lihun Field, Xiaoli bersama dengan Ziye lagi kerjasama membasmi seekor demon tingkat tinggi. Dan pas berhasil mengalahkannya, demon tersebut drop seekor pet. Meskipun dia bukan Mimi yang lagi Ziye cari-cari, tapi burung tersebut sangat imut dan Ziye berniat untuk pelihara dia, memberinya nama Tutu. Tapi kebahagiaan di antara keduanya hancur pas Tutu kena serangan tebasan nyasar dari ketua Guild God Slayer yang lagi berantem gak jauh dari sana. Tutu mati, bikin Ziye auto emosi. Dan cewek ini langsung nyerang ketua Guild God Slayer yang udah matiin petnya. Nyawa mesti dibayar sama nyawa. Begitupun dengan Xiaoli yang juga ikut memberikan bantuan buat Ziye.
Kebetulan kejadian ini disaksikan sama Liu Fei. Pas laporin itu ke Zhao Ritian, Zhao jadi ngide buat memanfaatkan kerusuhan yang terjadi biar semakin membesar. Dia nyuruh anggotanya buat nyebarin info kepada guild lain kalau Chu Tiange alias Chu Yi sudah menyalahgunakan kekuasaannya menyerang anggota guild lain di tengah event tersebut. Gara-gara inilah pada akhirnya banyak dari guild lain yang mulai melakukan serangan kepada anggota guild Dragon Lord yang mereka temui, dan bikin Dragon Lord malah nggak fokus buat memburu para demon. Chu Yi yang mendapat laporan gak enak terkait guildnya langsung berangkat menuju Lihun Field. Di tengah jalan dia ketemu sama anggota guildnya, seorang cewek yang jadi guide menuju lokasi pertempuran, dan Chu Yi memberikannya sebuah token sebelum pergi ke TKP di Lihun Field, area pertarungan. Karena musuh yang menargetkan terlalu banyak, hampir seluruh anggota Dragon Lord ditumbangkan di sana. Yang tersisa cuma tinggal Xiaoli sama Zie. Sebelum keduanya mati di tangan ketua God Slayer, muncul beberapa tombak yang jatuh dari langit, menggagalkan serangan musuh. Dan ya, itu adalah Chu Yi yang baru datang dan gak akan tinggal diam saja setelah melihat anggota Dragon Lord hampir dibantai habis. Seorang diri dengan kekuatannya, sang Dragon Emperor mulai mengguncang dataran Lihun Field, dan dalam waktu singkat bisa mendapatkan 1000 kill player di sana. Brutal dan kejam. Buat naikin moral anggota guild lain, Liu Fei ngasih tahu kalau mereka bisa dapetin item mahal punya Chu Yi, maka mereka bisa nutupin modal dari kerugian kematian para player yang pada mati di sana. Gara-gara itulah musuh langsung ngincer Chu Yi sebagai sasarannya. Tapi mereka semua malah dikasih paham sama Chu Yi yang pakai skill area buat ngalahin mereka. Bikin Chu Yi berhasil matiin 10.000 orang cuma dengan satu gerakan. Tak berselang lama, Zhao pun datang ke sana. Dia tertawa karena rencana yang telah ia jalankan sukses besar. Gara-gara guild Dragon Lord gelut sama player lain, mereka malah jadi nggak fokus buat berburu demon. Dan sekarang posisi Dragon Lord sudah turun ke angka 24. Jika terus berlanjut maka Chu Yi jadi nggak bisa lanjut ke ronde kedua event ini. Apalagi waktunya sudah mau habis. Kendati demikian, Chu Yi meyakinkan anggota guildnya yang masih tersisa jika 10 menit adalah waktu yang cukup bagi mereka untuk bisa naik ke posisi 10 besar. Dan yang mesti mereka lakukan hanyalah mengalahkan bos yang masih belum menunjukkan dirinya. Melalui tubuh luck yang diambil alih, Zhao menyaksikan sendiri rencana yang ingin dilakukan sama Chu Yi, dan dia tentu lagi-lagi akan mengusiknya. Bersama dengan guild Xianglong Palace, Zhao langsung bergerak ke arah di mana bos terlihat dan berniat pengen ngelawannya. Tapi bos malah ngeluarin ulti di awal kemunculannya, bikin para player yang pengen nyerang malah pada mati duluan sebelum bisa bertarung. Mengeliminasi musuh secara instan dalam satu kali hentakan, menurut Chu Yi mungkin bos yang muncul kali ini merupakan bos tersulit yang dimunculin sejak game daerah dirilis. Damage utama bos tersebut dilepaskan dari tangan kirinya. Yang perlu diperhatikan dalam pertarungan tersebut yakni mereka mesti menghindari damage yang keluar dari tangan kiri bos. Pertarungan pun dimulai. Member utama dan paling kuat dari Dragon Lord mulai melakukan serangan secara bergantian. Zhao dan anggotanya yang kembali menunjukkan diri di sana melihat jika serangan-serangan yang dilepaskan sama guild Dragon Lord sangat efektif. Kekuatan mereka bertambah setelah upgrade perlengkapan pakai hadiah dari 10.000 orang yang sebelumnya dibabat habis sama Chu Yi. Mantan gue emang pinter, kata Liu Fei. Pas Chu Yi pengen daratin serangan terakhirnya, tahu-tahu muncul Zhao Ritian yang malah ngambil last hit Chu Yi. Dengan sikapnya yang kaya bocah arogan, Zhao kenalin kalau senjata yang dia gunakan kali ini adalah mythical item dan dia adalah player terkuat sekarang cuman gara-gara punya senjata tersebut. Di sini Chu Yi ngerasa ada yang aneh, padahal bosnya udah tumbang, tapi kenapa guild Xianglong Palace poinnya nggak bertambah? Itu nunjukin kalau bos belum benar-benar mati. Sabit dewa kematian yang diminta untuk melakukan serangan terakhir kepada bos ternyata bukan bertujuan untuk membunuhnya, melainkan membangkitkan sosok yang mengerikan. Dark Sky yang muncul kemudian memasang formasi untuk ngobrol sama sosok mengerikan yang dia panggil sebagai dewa. Ini nunjukin kalau dia tuh salah satu pengkhianat umat manusia yang sebelumnya sempat disebutin. Meskipun telah terbangkitkan, namun dewa asing tersebut masih merasa kelaparan. Makanya dia langsung menyerap kekuatan dan darah para player di sekitar untuk memulihkan kondisinya.
Ada yang berbeda dalam kejadian satu itu, di mana para player yang tewas disedot sama dewa asing benar-benar mati, nggak respawn lagi ke checkpoint. Akun player tersebut menghilang. Flame Pearl ngasih tahu kalau data dari bos tersebut sudah berubah melampaui setting para demon di daerah. Makhluk tersebut sebelumnya melahap kekuatan pikiran para player alias mind powernya. Jadi ketika terkena serangannya, maka jiwa mereka akan mati. Ketika coba melepaskan serangan Cuyi malah disedot sama si dewa asing gara-gara skill juga merupakan bagian dari mind power. Dan kemudian si dewa asing pun melanjutkan mukbangnya. Di ruang pusat data daerah, setelah mendapati sejumlah kematian player yang abnormal, prosedur peringatan pun diaktifkan. Kedua orang tua Cuyi yang ada di dalam ruangan tersebut menyadari jika terdapat sesuatu yang nampaknya telah lolos dari node segel. Dan sekarang para pengkhianat menyamarkan makhluk asing sebagai bos di game daerah. Karena Cuyi yang sekarang masih belum bukan tandingan musuh, kedua orang tuanya akan turun tangan dan memberikan bantuan. Meskipun dengan melakukan itu kesadaran mereka akan semakin terselap oleh inti daerah sampai akhirnya lenyap. Pertama-tama ortu Cuyi minta Flame Pearl untuk memaksa Dragon Emperor naik ability ke tahap ketiga, membuat damage serangan Cuyi jadi meningkat sebanyak 300%. Dengan begitu barulah Cuyi bisa memberikan serangan-serangan yang cukup memberikan damage buat si dewa asing. Bukan cuma itu, kedua ortu Cuyi juga akan pergi ke medan pertarungan. Bapaknya merasuki tubuh misterius merchant, sementara ibunya masuk ke dalam tubuh si Dewi. Setelah tiba di sana, ibu Cuyi menggunakan Divine Box, sebuah mythical item yang memberikan tekanan kepada si dewa asing serta melepaskan serangan bola-bola keunguan. Sementara bapaknya yang juga datang menggunakan Shannon Plant, mystical item tumbuhan yang dapat mengekang pergerakan lawan. Ketika misterius merchant di sana memberikan item gratis buat Cuyi nggak familiar sama suara pedagang tersebut, sangat mirip sama suara bapaknya. Ya, siapapun itu, yang paling penting adalah item yang diberikan sama pedagang tersebut dapat membantu Cuyi mengenhance skill-skillnya. Musuh sama sekali nggak berkutik ketika Cuyi udah upgrade skill sama kedua orang tua yang ngebantuin dia. Sayangnya waktu mereka berdua untuk tetap berada di sana sudah habis, jadi mau nggak mau mereka harus serahin sisanya kepada sang anak. Pas udah sekarat, musuh memilih untuk kabur dari sana. Menggunakan sabit dewa kematian, dia membuka celah dimensi yang terhubung langsung ke dunia nyata. Berniat untuk mengejar, Cuyi ternyata nggak bisa keluar dengan cara biasa. Ibunya memberikan Stone of Nua supaya Cuyi bisa menembus sampai dunia nyata. Stone of Nua itu item buat membentuk ulang tubuh fisik. Para player yang udah cukup lama nggak keluar dari game daerah juga berniat pengen keluar dari robekan dimensi tersebut. Mereka belum tahu kalau hal itu tak memungkinkan. Makhluk yang disebut dewa asing oleh Dark Sky berubah bentuk menjadi makhluk humanoid yang bernama Crypt Critter. Melihat Cuyi yang mengejarnya sampai keluar, musuh heran bisa-bisanya mind power Cuyi keluar dari daerah yang merupakan formasi segel. Ketika melepaskan serangan yang bikin lengan Cuyi putus tapi tumbuh lagi, musuh pun sadar kalau Cuyi menggunakan Stone of Nua untuk bisa keluar dari daerah. Hanya saja terdapat batasan bagi Cuyi untuk bertahan di dunia nyata dengan cara itu. Tapi ya bodoh amat lah, serang aja dulu musuhnya. Setelah membenturkan serangan masing-masing, Cuyi berhasil menembus tubuh musuh dan meledakkannya. Abis ngalahin musuh dan bergaya, tahu-tahu muncul notif peringatan. Jadi Cuyi langsung buru-buru kembali ke daerah. Pas lagi terbang, Cuyi ngelihat cewek yang sebelumnya bantuin dia. Namanya adalah Xiao Cheng. Dia lagi ngelawan makhluk asing yang juga keluar dari daerah. Dan dialah yang akan mengurus sisa-sisa dari pertarungan Cuyi. Terdapat dua makhluk asing yang terakhir diurus sama Xiao Cheng. Yang satu adalah si dewa asing yang kembali bangkit abis ngelahap para kroco yang didekatin dia. Dan satunya lagi nggak sengaja ketabrak pesawat yang lagi melintas. Kembali ke daerah, selain Zie yang dapat mythical item yang dilempar sama misterius merchant, para player pun sadar jika mereka masih terjebak di dalam game. Terlebih ketika robekan dimensinya tertutup. Sedangkan Guild Dragon Lord peringkatnya bisa naik ke 9 setelah berhasil mengalahkan bos ronde pertama. Dengan demikian maka mereka berhak untuk melanjutkan ke ronde selanjutnya. Gak pakai lama-lama, ronde kedua dari event perang guild pun dimulai. Kali ini permainannya adalah game taktis 5 vs 5 bergaya MOBA. Setelah dikocok, tim Cuyi harus berhadapan dengan clumsy player. Mereka adalah tim profesional e-sport yang para membernya cukup terkenal karena cukup aktif di game mobile LoL di dunia nyata, League of Legends.
Cuyi jadi jungler, Zie jadi support, Luck marksman, Xiaoli mid lane, Xingtian top lane. Tepat setelah game dimulai, Cuyi langsung pergi buat ngambil buff merah. Tapi pas lagi enak-enak nyerang buff merah, malah muncul jungler musuh yang pengen rebut buffnya. Gara-gara musuh gak datang sendirian dan bawa-bawa support, pada akhirnya musuh lah yang dapat buffnya. Sial. Di tengah-tengah pertarungan yang masih berlanjut, Zie pun datang sebagai bala bantuan. Tapi daripada nyerang musuh yang udah dapat buff merah, Cuyi lebih memilih untuk pergi. Musuh ngira kalau Cuyi sama Zie itu pengen pergi ke top lane karena arah pelarian keduanya memang ke sana. Tapi taunya Cuyi muter jalan buat ngelabuin musuh. Aslinya dia tuh pengen ke bot lane. Di bot lane, adu MM, Luck malah kalah sama MM musuh yang dapat first blood. Abis matiin Luck, MM musuh ngobrol sebentar sama yang jaga mid. Tapi pas lagi anak-anak ngobrol, dia malah mati kena tusuk dari belakang sama Cuyi. Yang gak disangka-sangka malah ada di sana. Cuyi juga sekalian ngekill mage musuh yang jaga mid tersebut. Di mid, pas Xiaoli lagi pengen clear minion, jungler sama support musuh datang dan pengen nyergap dia. Tapi keduanya gagal karena Xiaoli lebih cepat ngerespon situasi. Serangan musuh dihalau pakai serangan miliknya. Karena nggak bisa nyergap musuh, niatnya pengen cabut ke lane lain. Tapi Xiaoli langsung jebak si jungler di dalam barir. Coba melakukan negosiasi, di mana Xiaoli akan memberikan sebanyak apapun uang asalkan clumsy player bersedia untuk mengalah. Beralasan jika Dragon Lord harus menang agar dunia bisa terselamatkan. Tapi penawaran Xiaoli malah ditolak mentah-mentah sama jungler musuh yang gak mau nama e-sport jadi terhina. Balik melakukan perlawanan, pada akhirnya mid yang dijaga Xiaoli turutnya hancur di tangan musuh. Bahkan dapat double kill pas musuh dapat kesempatan buat nyerang Xiaoli sama Zie sekaligus. Ketika Cuyi datang ke sana, dia malah dikepung sama 3 orang. Maksa buat gelut pasti bakalan kalah, jadi Cuyi pilih buat mundur dulu sehingga clumsy player bisa berantas turut kedua mid. Pertarungan pun terus berlanjut. Di top lane ada Xingtian yang sibuk duel gara-gara berebutan umang-umang sama musuh. Cuyi, Zie sama Xiaoli jagain mid yang pengen dibobol, sedangkan MM kerjaannya sibuk mati. Xingtian kesel bukan main gara-gara umang-umangnya malah didapetin sama musuh. Setelah melakukan duel sengit yang begitu melelahkan, kedua petarung top lane itu pun setuju recall dulu ke base buat ngisi energi. Cuyi niatnya pengen nyerang musuh yang lagi recall, taunya malah dia yang kena jebakan. Semua musuh ternyata udah pada ngumpul di sana dan pengen ngebabat Cuyi yang lagi sendirian. Untuk Xingtian, ya dia udah terlanjur recall. Ketika kedua jungler saling membenturkan serangan, musuh mengungkapkan kekesalannya gara-gara Xiaoli pengen nyuap dia supaya bisa menang. Ngerasa musuh lagi omong kosong, Cuyi kemudian ngeluarin ulti ke 4 musuh sekaligus, bikin mereka sekarat. Meskipun darah mereka naik lagi sih pas dapat heal dari temennya. Luck datang memberikan bantuan buat Cuyi. Dia pengen ngalihin perhatian si jungler. Luck ngelepasin sebuah tembakan kartu yang malah bikin musuh teleport ke atas Cuyi sampai bikin MC hampir mati. Untungnya musuh bisa dipukul mundur pas Xingtian kembali datang ke sana. Abis nebas-nebas musuh, Xingtian juga langsung jitak Luck yang mainnya kagak jelas. Beberapa saat kemudian, pas lagi jalan rame-rame dan ngelihat ada musuh yang lagi sendirian, Luck malah sok-sokan maju duluan, padahal jelas kalau musuh lagi pasang umpan. Sebelum si MM mati, Xingtian ya mau gak mau harus lindungin dia dari sergapan musuh. Ketika Zie kena asasinasi musuh, Xingtian sama Luck yang gak dapat heal pun akhirnya juga ikutan mati. Xiaoli bisa lari, sementara Cuyi, dia lagi-lagi dikepung musuh dari berbagai sisi dan dihadapkan dengan serangan yang menyulitkan. Nggak merasa ngeri, Cuyi solo lawan 5 orang. Di saat yang sama dia juga nyuruh Xiaoli buat push mid. Cuyi kembali ngeluarin ulti bertepatan sama Lord Demon Serpent yang spawn di sana. Dan karena clumsy player yang paling dekat sama Lord, si Lord juga bantuin nyerang mereka. Dan Cuyi dapat pentakill. Ngelahin Lord emang nguntungin sih, tapi Cuyi lebih milih buat push turret sama Xiaoli. Sayang sekali pas udah nyampe turret terakhir dan pengen end, musuh keburu hidup. Sebelum cabut, Cuyi sama Xiaoli bolongin turret bawah dulu, sementara musuh sibuk ngurusin minion yang udah masuk di base mereka.
Meskipun gak jadi endgame, tapi setidaknya situasi sekarang sudah cukup berbalik. Selanjutnya akan menjadi penentuan, di mana para pemain bakalan rebutin Lord Demon Serpent. Bagi mereka yang dapetin last hit si Lord, maka seluruh timnya bakalan dapat Blessing Dewi tambahan 10% damage kekuatan. Sebagai permulaan, Cuy nebas-nebas Lord duluan sendirian. Hanya saja pas lagi gloat sama si Lord, jungler musuh malah muncul dan nyerangin dia. Pada akhirnya daripada ngurusin Lord, keduanya pun pilih melakukan duel 1 lawan 1. Dan posisi keduanya perlahan mulai menjauhi Lord yang bisa ganggu duel keduanya. Sementara Lordnya direbutin sama 4 pemain dari masing-masing tim. Tim Dragon Lord percaya bahwa mereka bisa dapetin Lordnya karena mereka punya skill kayak retribusi. Pas Lord darahnya tinggal 8%, bisa ngebunuh dia dalam satu serangan. Kembali ke Cuy yang lagi duel sama jungler musuh. Pertarungan di antara keduanya nampak sangat sengit, sulit buat nentuin siapa yang bakalan menang. Di tengah pertarungan, Cuy ngungkapin kalau dia sejak kecil sebenarnya punya mimpi pengen jadi player e-sport. Makanya dia cukup jago main MOBA. Tapi pas udah gede dia mikir kayaknya nggak usah jadi e-sport deh, kan udah kaya. Pemain pay to win kayak Cuy inilah yang bikin si pro player musuh di hadapannya jadi cukup kesal. Musuh menghilang dari pandangan dan tahu-tahu muncul lagi sambil ngeluarin ulti. Tapi sayang sekali Cuy bisa menghindarinya dengan cukup EZ. Musuh kembali ngungkapin kalau dia kesel sama tim Dragon Lord yang pengen nyuap dia supaya bisa menang. Cuy yang gak pernah minta Xiaoli kayak gitu ngerasa kalau semuanya cuma salah paham saja. Makanya sebagai permintaan maaf, Cuy janji akan menyelesaikan duel di antara mereka dengan menggunakan skill. Seng. Pada akhirnya Cuy pun berhasil menang dalam duel. Kembali ke pemain yang lagi pada nyerang Lord. Setelah Xiaoli melepaskan serangan besar bola semangat pinknya, darah Lord pun mencapai ambang batas yang telah mereka tentukan. Disinilah kemampuan Luck akan diandalkan. Luck melepaskan beberapa tembakan kartu untuk membuat prisma cahaya yang bikin Lord jadi bengong dan melanjutkannya dengan sebuah serangan eksekusi. Tebasan jarak menengah, mestinya ini bikin Lord didapetin pihak jagoan. Tapi ternyata serangan Luck malah meleset, padahal Lordnya sama sekali nggak menghindar. Ya udah pastel, serangan yang gak kena itu disengaja. Kesel sama Luck yang main yang gak jelas, Xingtian pun langsung bergerak buat eksekusi Lordnya. Tapi dia juga gagal gara-gara tembakan musuh yang lebih dulu mendarat ke tubuh Lord dan bikin pihak musuh yang dapetin last hitnya. Abis dapetin Lord yang bikin damage tim tambahan menjadi semakin kuat, musuh pun langsung push 3 lane. Serangan mereka tidak terhentikan. Luck diomelin sama timnya gara-gara di game ini dia mainnya bener-bener gak jelas. Bukannya sadar diri, dia malah balik ngomelin temennya yang dianggap gak pada becus buat nuntasin Lord. Sementara itu kesadaran Luck yang asli yang lagi nonton tarung MOBA itu sangat kesal sama si Zhao yang lagi ambil alih tubuhnya. Zhao minta Luck untuk menikmati saja apa yang sedang terjadi. Terlebih dalam waktu dekat ini dia juga bakalan mati. Abis dapat Lord, pergerakan musuh benar-benar tak terhentikan. Mereka hancurin 3 lane turret tanpa menemui kendala. Setelah hancurin 3 lane, mereka kemudian berkumpul dan pengen nge-push mid. Pada momen krusial tersebut nggak ada yang sadar kalau Cuy ternyata lagi ngambil buff merah dan kemudian ngibrit ke turret paling ujung punya musuh. Cuy paksa nge-push turret ujung tanpa adanya minion, cuman modal skill burst sama buff merah. Sedangkan di base-nya, Xingtian, Zie, sama Xiaoli mati dibabat sama musuh. Dan kemudian 4 dari musuh pun langsung recall pas tahu Cuy lagi nge-push turret mereka. Sedangkan junglernya lanjut nge-push, padahal ada Luck yang masih hidup, tapi dia cuma nontonin doang. Ya emang udah nggak bisa diharapin nih dia. Meskipun ada 4 orang musuh yang menghalaunya, tapi Cuy tetap push nyerang turret sambil overlap. Meskipun tipis, tapi pada akhirnya Cuy lah yang bisa ngancurin turret lebih dulu, membuat timnya berhasil meraih kemenangan yang cukup tidak terduga. Yeay. Di dunia nyata, di atas pesawat terbang, Xiao Cheng yang masih dalam pertarungan bikin satu makhluk asing berubah jadi jantung only. Sedangkan yang satunya lagi si dewa asing yang bawa sabit dewa kematian, atau lebih tepatnya jelmaan sabit dewa kematian itu sendiri, berhasil lolos setelah dia masuk ke dalam sebuah mansion yang disiapin sama Dark Sky. Mansion yang gak bisa dimasukin sama Xiao Cheng. Setelah pertarungan berakhir, Cuy yang salam-salaman sama anak-anak clumsy player sempat ngajakin mereka buat gabung ke Guild Dragon Lord. Hanya saja mereka masih belum memberikan jawaban. Terlebih masih ada kesempatan juga bagi clumsy player untuk kembali bertemu Dragon Lord di ronde ketiga nanti, jika mereka bisa menang dalam pertandingan bracket tim yang pada kalah di ronde 2.
Tak lama kemudian Luck yang sebelumnya aneh makin jadi semakin aneh pas dia tahu-tahu malah milih buat keluar dari Guild Dragon Lord dan bahkan beralih ke sisi Zhao Ritian yang udah ganti skin sekalipun tahu kalau Zhao itu adalah orang jahat. Di luar hal itu yang terpenting adalah dengan keluarnya Luck, maka poin kontribusi yang dia kumpulin sampai sekarang sudah hilang dari Guild Dragon Lord, bikin Dragon Lord turun posisi dan tak memungkinkan lagi untuk mengikuti ronde selanjutnya. Zhao ngecengin Chuyi yang dianggap nggak pernah belajar dari kesalahan, padahal sebelumnya dia sudah dihianati sama pacar sekaligus tunangannya sendiri, Liu Fei, yang kini ada di sisinya, dan sekarang malah kembali dihianatin lagi sama temannya sendiri. Dan sekarang dia sudah tak lagi bisa ikut di ronde ketiga. Mestinya, sebelum akhirnya muncul clumsy player yang baru saja menang dalam pertarungan bracket terbawah. Mereka menang cepat gara-gara musuhnya pada nyerah. Clumsy player menerima tawaran yang diajukan sama Chuyi sebelumnya, bergabung dengan Guild Dragon Lord dengan membubarkan Clumsy player. Dengan begitu maka Guild Dragon Lord berhak untuk melanjutkan pertarungan ronde ketiga. Sementara anak-anak Clumsy player yang baru gabung langsung dapat 500 juta dari sang pemimpin guild. Ronde ketiga pun akan dimulai. Kali ini mereka akan melakukan pertarungan Battle Royale, sama kayak PUBG, di mana para player dari masing-masing guild akan dilemparkan secara acak ke medan pertarungan kuno alam iblis. Di luar zona aman akan ada kabut racun demonik, dan zona aman akan semakin lama semakin menyempit. Di medan pertarungan mereka dapat menemukan pecahan senjata dewa yang memiliki kekuatan super. Ada juga benih iblis yang memungkinkan player untuk bisa membentuk demonic body. Player terakhir yang bertahan dalam pertarungan Battle Royale inilah yang akan dianggap sebagai pemenangnya. Gak pakai basa-basi lagi, mereka semua pun langsung dikirim menuju alam iblis untuk saling baku hantam. Setelah menginjakan kaki di sana, di dalam minimap Chuyi bisa melihat lokasi dari anggota guildnya. Hal ini akan memicu pertarungan kelompok dalam mode Battle Royale satu ini. Musuh yang pertama kali ditemui sama Chuyi adalah mantannya sendiri. Tapi keduanya nggak bertarung dan harus bergerak dulu gara-gara mereka kebetulan spawn di batas zona aman yang mulai menyusut. Dengan terlihatnya tim patroli iblis di sana yang mulai menyemburkan kabut racun yang dalam hitungan detik bisa membunuh player. Ketika tiba di zona aman, Liu Fei berada di situasi di mana dia dihadapkan sama 3 musuh, Chuyi, Jie, sama Xiaoli. Cewek itu goda-godain Xiaoli sebelum akhirnya dia memanfaatkan momentum untuk pergi dari sana. Di tempat lain, pas anak-anak Clumsy player lagi pada berantem sama guild lain buat rebutin fragmen senjata dewa, tahu-tahu fragmennya malah diambil sama Zhao. Pecahan tersebut bisa bikin tubuh manifestasi dewa, kayak Susanoo, yang dipakai sama Zhao buat ngalahin anak-anak Clumsy player dalam satu kali tumbuk. Mulai dari sinilah anak-anak Clumsy player pada dikalahin musuh yang dapat fragmen senjata dewa yang terlalu broken, kecuali si jungler, Ruiwen. Dia selamat gara-gara Xingtian mengorbankan dirinya pas lawan musuh. Setelah gabung sama Chuyi, Ruiwen laporin kalau musuh udah banyak yang pada dapetin fragmennya. Guild lain juga udah pada gila karena mereka cuma incer Guild Dragon Lord. Sementara itu di dunia nyata, di dalam ruangan Chuyi ada cewek nggak dikenal yang masuk menyusup ke sana. Dia datang bermaksud buat mutusin jaringan internet Chuyi. Di kondisinya saat itu akan sangat berbahaya bagi Chuyi. Sebelum itu terjadi, Xiao Cheng muncul untuk menghentikan cewek tersebut. Cewek tersebut juga memperkenalkan diri sebagai guardian baru yang ditunjuk untuk menjaga kota Jiangnan, Zhuge Yinluo. Dia datang karena ngerasain kekuatan yang besar. Kirain itu Chuyi, ternyata kekuatan Xiao Cheng yang juga merupakan sosok guardian. Abis sedikit dikerjain sama Xiao Cheng yang ngomong kalau cewek Zhuge itu dibohongin sama bapaknya yang bersekongkol sama makhluk asing, cewek itu pun memilih buat pergi. Dan Xiao Cheng yakin kalau cewek tersebut pasti akan balik lagi setidaknya 1 kali. Karena ada yang hampir cabut kabel internet Chuyi, Xiao Cheng pun berniat buat balas dendam melakukan hal serupa ke musuh bernama Luo Fan. Kembali ke Battle Royale, di sana ada beberapa cewek dari Guild Dragon Lord yang kena kekerasan seksual sama Zhao Ritian. Cewek-cewek itu nggak dibunuh dan malah dimain-mainin sama dia. Tak berselang lama Liu Fei datang dan langsung panah cewek-cewek itu. Namun masih tersisa 1 cewek lagi dari Guild Dragon Lord yang terlihat udah kena mental gara-gara kelakuan Zhao. Zhao ngerasa udah nggak ada gunanya lagi mereka matiin cewek tersebut. Dia udah kena mental dan mungkin otaknya di dunia nyata sebentar lagi akan mati. Jadi mending tinggalin aja dia di sana. Meskipun pada akhirnya cewek tersebut tetap di-kill sih sama Liu Fei yang di sini udah ngerasa kalau tindakan Zhao itu terlalu berlebihan. Liu Fei juga ngambil sebuah drop dari cewek tersebut.
Kini hanya tinggal 5 guild lagi yang tersisa, tapi di mata Zhao cuma tinggal guild Xianglong Palace-nya sama Dragon Lord Tower saja yang masih tersisa. Sementara sisanya, mereka ternyata diurus sama Dark Sky yang tanpa disangka juga ikut berpartisipasi dalam Battle Royale tersebut. Dia tergabung dalam guild Xianglong. Ceritanya kelompok Chuyi sama kelompok Zhao pun dipertemukan dan terjadilah pertarungan yang cukup sengit di antara mereka. Namun di tengah pertarungannya, Liu Fei minta Zhao untuk menyerahkan Chuyi kepadanya. Dan pas mereka berdua udah sampai lokasi yang agak sunyi, cewek itu ngeluarin drop yang sebelumnya diambil dari cewek dari Dragon Lord. Chuyi sangat mengenalnya karena barang tersebut adalah token yang hanya dia berikan kepada satu orang. Liu Fei sebenarnya udah gak tahan sama kelakuan Zhao yang gak jelas, namun dia harus tetap berada di guildnya sekarang untuk mencari tahu rahasia terbesar dari tujuan Zhao Ritian. Liu Fei juga ngasih info kalau Emperor of Luck saat ini sedang dikendalikan pakai mythical item kopian. Jika saja Chuyi bisa kembali menyadarkan Luck, Liu Fei percaya kalau Luck bisa memberikan informasi yang lebih mendalam kepadanya. Ketika kembali ke pertarungan, Chuyi mendapati jika yang tersisa dari timnya cuma tinggal Xiaoli seorang. Di sisi musuh cuma tinggal Zhao sama Liu Fei. Cowok lawan cowok, cewek lawan cewek. Menurut Zhao, akhirnya dia berduel lagi sama Chuyi dan bisa menuntaskan urusan di antara mereka berdua. Tapi bagi Chuyi, pertarungan tersebut bukan cuma soal mereka berdua saja. Pertarungan tersebut juga tentang cewek-cewek yang udah ditindas dan dilecehin, bahkan ada yang sampai kena mental. Hanya saja para cewek-cewek itu tak bisa menuntut keadilan. Di luar daerah, keluarga Zhao yang kaya jelas dapat melindunginya dari berbagai konsekuensi. Tapi di dalam daerah itu beda lagi. Chuyi janji akan memberikan konsekuensi yang mengerikan buat Zhao Ritian di tempat tersebut. Zhao ini sangat bangga ketika dia menggunakan fragmen senjata dewa tier 3 Susanoo dengan tingkatan yang kuat. Tapi dia nggak tahu kalau Chuyi juga punya Susanoo dan itu lebih kuat daripada punyanya Zhao. Susanoo Zhao pun keok sama punya Chuyi. Sekaligus Chuyi menancapkan tombaknya ke tubuh Zhao, menyeret-nyeret tubuhnya di tanah sampai mentok ke bebatuan. Setelah menancapkan tombaknya lebih dalam ke tubuh lawan, dia melemparkannya ke udara dan mencabik-cabiknya. Dan sebagai serangan akhir, dia menancapkan tombaknya di wajah Zhao Ritian. Itu adalah pembantaian sepihak yang dilakukan oleh Chuyi. Tapi di saat yang sama, di balik punggungnya muncul Luck yang lepasin beberapa tembakan. Meskipun Chuyi bisa menghalau semuanya sih. Luck yang dikendalikan sama Zhao disuruh untuk menghabisi Chuyi bagaimanapun caranya. Dalam hal ini Luck menggunakan Demon Seed yang jadi barang langka di Battle Royale tersebut, membuatnya bisa berubah bentuk ke Demon Body. Saat itu Chuyi minta Flame Pearl buat nyadarin Luck. Hanya saja Flame Pearl memerlukan waktu untuk memindai Luck dan menyadarkannya. Jadi mau gak mau Chuyi mesti ngulur waktu buat Flame Pearl berhadapan dengan Luck mode Demon Body. Sebenarnya sih bagi Chuyi, Luck yang sekarang gak kuat-kuat amat dan justru malah ngeri gara-gara satu tumbukan Chuyi saja bisa menguras banyak darahnya. Kalau dia nyerang Luck asal-asalan, bisa-bisa malah mati si Luck. Masalahnya Luck ini kena infeksi virus data dari mythical item. Kalau dia mati, maka kesadarannya bakalan benar-benar lenyap. Ketika sedang menahan Luck yang ngamuk, Chuyi pakai jurus bacotnya. Ngomong kalau Luck itu ditungguin sama rekan-rekan guildnya di Dragon Lord. Ditungguin sama Chuyi, bahkan Ying Luo, cewek NPC yang dia sukain. Jadi Luck harus sadar ke kondisi awalnya. Ternyata perkataan Chuyi membuahkan hasil. Pas Luck sekarat, dia mulai kembali sadar gara-gara emosi dan tekad kuat Luck yang masih ingin berjuang menciptakan retakan pada firewall virus, memudahkan Flame Pearl untuk menemukan sumber infeksi dan menetralkannya. Dengan demikian kesadaran Luck pun berhasil kembali sepenuhnya, melepaskan Demon Body dan kembali ke mode awal. Selain minta maaf, Luck juga ngasih tahu kalau organisasi tempat Zhao Ritian berada bernama The Singularity. Mereka menjebak player di daerah dan mencegah mereka untuk bisa lock out. The Singularity berencana untuk mengorbankan seluruh player yang ada demi meningkatkan sebuah item mythic misterius. Luck juga yakin kalau orang tua Chuyi udah jatuh ke tangan The Singularity, karena sebelumnya Luck sempat mendengar kalau Chuyi bisa menyelamatkan semua player dengan menyelesaikan legendary quest yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan dalang dibalik semua ini adalah Dark Sky, salah satu anggota inti The Singularity yang menculik ortunya Chuyi. Dia punya akun close beta berlevel 30 dengan hidden class dewa kematian. Dan kini dia telah menunjukkan dirinya dan langsung nebas Luck dari arah belakang.
Sebelum mati, Luck mengaktifkan kartu Duel of Fate, membawa Cui ke dalam ruang duel di mana pemenang akan mendapatkan pemulihan darah dan mana, dan Luck menyerah pada duel tersebut biar Cui auto menang. Karena itulah Cui masih bisa adu serangan sama Dark Sky yang masih ada di kondisi primanya. Pertarungan pun berlanjut dengan Cui yang dibikin kewalahan sama Dark Sky gara-gara level musuh 5 tingkat di atasnya. Sekarang Cui masih di level 25. Gak cuma dibikin kewalahan, Dark Sky juga ngasih sedikit kejutan buat Cui. Dia membawa Xiaoli sama Liu Fei yang dia tangkap. Kalau saja Dark Sky bawa mythical item sabit dewa kematian yang lagi ada di dunia nyata, dia bisa benar-benar membunuh kedua cewek tersebut. Memaksakan dirinya, Xiaoli berhasil lolos dari kekangan musuh. Dan sebelum mati, dia memberikan buff pertahanan kepada Cui. Sedangkan Liu Fei sebelum dia juga ikut berbuat yang enggak-enggak, Dark Sky langsung mengeksekusinya. Ketika pemain mati di tangan si dewa kematian, dia akan dapat stack energi yang bikin dia bisa manggil seekor demon dengan durasi yang terbatas. Dan Cui dipaksa untuk berhadapan dengan dua musuh sekaligus yang bikin dia jadi tambah kesusahan. Namun Cui berhasil bertahan dari setiap serangan lawan, bikin demon musuh kembali ke asalnya. Terdapat sesuatu yang aneh di tengah pertarungan ketika Dark Sky melihat Cui yang tiba-tiba bisa naik 5 level dalam satu waktu. Terlebih di shop The Era nggak menjual XP pack. Tentu saja setelah mengetahui ada musuh yang sedang mengincarnya, Cui tidak tinggal diam begitu saja. Dia telah melakukan beberapa persiapan, diantaranya mengumpulkan banyak XP pack yang dia dapetin dari banyak NPC di Chang'an. Dan kini barang-barang tersebut bisa membuatnya setara sama Dark Sky. Dengan tampilan barunya mulai dari sini arah pertarungan pun dipegang sama Cui yang bisa memberikan damage besar cuman dengan satu goresan di pipi. Dark Sky summon demon kolosal yang pengen ngeremukin Cui pakai genggaman besarnya. Tapi Cui bisa meloloskan diri dan melakukan serangan balik, menghujam demon kolosal itu dengan tombak raksasanya sebelum akhirnya mencabik-cabik Dark Sky di udara. Pas darahnya tinggal dikit, Dark Sky nggak nyangka kalau dia bakalan kalah lawan Cui. Dark Sky emang punya kelas dewa kematian, tapi dalam situasinya sekarang malah Cui yang berperan jadi dewa kematian untuk menghabisinya. Nusuk kedua telapak tangan musuh, Cui tanya apakah benar Dark Sky udah ngebunuh orang tua MC. Dark Sky cuma jawab kalau dia cuma inget sama orang tua Cui yang mohon ampun sebelum mati, tanpa ngasih penjelasan lebih lanjut. Karena kesel, Cui pun langsung nusuk punggung musuh beberapa kali dan cabik-cabik dia sampai mokai. Sistem mendeteksi jika Dark Sky menggunakan akun beta secara ilegal, membuat akunnya dihapus dari The Era. Sementara Cui yang menjadi orang terakhir yang bertahan dari ronde 3 berhasil membawa guildnya pada kemenangan. Sebagai hadiahnya, member guild Dragon Lord Tower dapat jabatan-jabatan penting di kota Chang'an. Terkhusus bagi Cui, dia dinobatkan sebagai Lord of Chang'an. Toko-toko di Chang'an ngasih banyak reward buat sang Lord baru, dan sekarang saldo akun koin daerah Cui sebesar 31,5 miliar. Selain itu dari si Dewi, Cui juga mendapatkan warisan Sky Soaring Dragon, perahu naga yang sering dipakai sama si Dewi, dan itulah harta di egg kedua dari Legendary Quest. Setelah harta dari egg pertama dan egg kedua digabungkan, terbuka sebuah portal merah yang membawa Cui ke tempat lain. Tempat di mana dia kembali dipertemukan dengan kedua orang tuanya, dan kali ini bukan sekedar rekaman data, melainkan benar-benar kesadaran ortunya, jadi mereka bisa ngobrol secara langsung. Selain mendapatkan pujian dari ortunya, Cui juga mendapatkan beberapa informasi yang lebih mendalam terkait dengan The Era. Jadi sebelum peradaban manusia di bumi terbentuk, dunia lain telah melahirkan banyak ras seperti ras demon dan ras rangga. Pada suatu waktu, makhluk asing tersebut membuka celah ruang dan mencoba untuk melakukan invasi terhadap bumi. Sehingga terjadilah pertarungan antar manusia peradaban kuno dengan para makhluk asing. Hingga akhirnya manusia menjebak para makhluk asing tersebut di dalam formasi segel. Berabad-abad yang lalu, segel tersebut mulai melemah, bikin para makhluk asing mulai melakukan pergerakan. Dan untuk menghadapi mereka, kedua orang tua Cui mengubah formasi segel tersebut menjadi The Era, mencoba memanfaatkan kekuatan kolektif umat manusia dan memusnahkan seluruh makhluk asing yang terjebak di dalamnya. Tapi siapa sangka di antara mereka yang mengetahui formasi segel tersebut muncul para pengkhianat, yang diantaranya adalah Dark Sky. Sedangkan pengkhianat yang mendirikan The Singularity adalah Luovan yang berencana untuk menghancurkan segel dan membiarkan makhluk asing menyerbu dunia nyata.
Itulah kenapa bagaimanapun juga Cuyi dituntut untuk mendapatkan shuttle ring demi menghentikan rencana musuh. Kedua orang tua Cuyi yang gak bisa lama-lama muncul pun akhirnya pamit. Kedua ortunya gak janji mereka bisa bertemu lagi, mengingat kesadaran kedua orang tuanya sudah mulai memudar dan bisa lenyap kapanpun. Sebelum melanjutkan legendary quest act ketiga, Cuyi bersih-bersih dulu sama rekan-rekannya. Dia datang langsung ke markas Zhao Ritian, dobrak pintu masuk dan langsung mantek si Zhao di dinding pakai lesatan tombaknya. Rekan-rekan Zhao nggak bisa ngapa-ngapain, mereka ditahan sama rekan-rekan Cuyi. Jadi Cuyi bisa bebas ngurusi Zhao. Cuyi pernah dengar kalau seorang player dibunuh ratusan atau ribuan kali di tempat dia respawn, maka otak di tubuh aslinya bakalan mati total. Dan itulah yang pengen dilakukan sama Cuyi sekarang, khusus kepada Zhao. Baru ditombak sekali, Zhao mulai jadi orang gila, mentalnya kacau. Dia ngerasa kalau semua pencapaian yang didapetin sama Cuyi itu harusnya punya dia. Cuyi pun di sini pura-pura ngasih kedua harta yang dia dapat buat Zhao. Tapi kedua harta tersebut malah jadi raksasa dan niban tubuhnya bikin Zhao malah jadi tambah rusak dan dia tidak lama lagi akan benar-benar mati. Ditandai dengan sistem yang ngasih tahu kalau 5 menit ke depan Guild Xianglong Palace yang dipimpin sama Zhao bakalan dibubarin, sedangkan akun Zhao akan dihapus secara permanen. Zhao yang mentalnya hancur juga disebabkan gara-gara penggunaan mythical item yang sempat dia gunakan sebelumnya. Sebelum mati dia yang jadi gila ngelihat kalau Cuyi sekarang udah ngambil cewek-cewek yang ada di guildnya. Dan tiba-tiba Luck akhirnya kembali masuk ke Guild Dragon Lord dan dia sekarang bisa jalan-jalan sama Yingluo yang udah bebas keluar kemana-mana. Di tengah kegembiraan tiba-tiba Miru si streamer jatuh pingsan. Bukan cuma dia, tapi ada juga banyak pemain level rendah yang tiba-tiba pada jatuh pingsan. Ini adalah dampak dari mereka yang sudah terlalu lama ada di dalam game. Yang gak kena dampak cuman para pemain level tinggi saja. Nampaknya kekuatan mental pemain level tinggi lebih kuat dari level yang lebih rendah dan bikin mereka gak pingsan. Cuyi kemudian belanja besar-besaran, menggelontorkan banyak uangnya, membuat kota Chang'an hujan koin. Sampai-sampai uang yang tersisa cuma tinggal 2,8 miliar. Uang tersebut bikin pemain yang ada di Chang'an jadi kembali seger. Cuman masalahnya kejadian serupa juga terjadi bukan cuma di Chang'an, tapi di berbagai tempat lain. Karena uangnya kurang banyak, Cuyi narik pajak dari kota Chang'an. Ditambah dengan hadiah-hadiah dari pencapaian Cuyi sebelumnya, dia dapat suntikan dana 17 miliar lebih. Tapi kayaknya itu masih kurang deh. Tak lama berselang, Cuyi dapat laporan dari Xiao Cheng kalau dia sempat berniat pengen nyabut kabel jaringan si Dark Sky. Cuman dia nggak pakai kabel jaringan buat terhubung sama The Era. Tapi meskipun begitu, Xiao Cheng berhasil ngambil rekening bank dia dan sekarang itu buat Cuyi. Di dalamnya ada sebanyak 50-an miliar. Jadi sekarang kalau di total-total Cuyi punya 70-an miliar lebih dikit. Bukan cuma di Chang'an, Cuyi juga hujanin koin ke banyak lokasi untuk membantu seluruh pemain dapat bertahan hidup. Jika menghamburkan uang dapat merubah takdir, maka Cuyi nggak bakalan pikir dua kali untuk melakukannya.